Sip. Ini nggak ada pembukaan dari MC atau apa gitu ya. Eh, Selamat malam teman-teman semua dan ya makasih udah datang ke acara nanti kita cerita tentang perempuan ya nantinya itu malam ini dan sebelumnya mau kenalan dulu mungkin aku Hilya Nadira dari Teknik Kimia 19 dan hari ini malam ini aku mau sharing-sharing lah kenapa kurangnya representasi perempuan itu gejala dari sistem yang cacat dan mungkin kalau di sini ya metodenya mau pemaparan dulu nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ada yang mau didebat ada yang mau dilawan itu di bagian akhir gitu. Oke. Uh, Mungkin pertama aku mau uh, nanya dulu nih ke semua yang hadir di sini gitu kalau misalnya kalian dengar kata representasi perempuan itu yang muncul di benak kalian apa gitu misal mungkin ada yang mau ngirim chat gitu misal apa feminis gitu atau apa. Kalau misalnya aku ya saat aku share ini di Instagram gitu yang muncul-muncul di DM tuh oh SJW mantap kata Nabil keadilan dari gender perempuan mantap Bil. Oke, ini kalau misalnya nggak ada yang mau nanggepin ya aku berharapnya ini bisa interaktif sih biar nggak satu arah banget tapi ya udah kita next aja. Mungkin biar lebih lebih apa ya lebih panas lagi ya. Kita coba ambil contoh sesuatu yang fenomena di media sosial nih sekitar sebulan atau 2 bulan ke belakang yaitu ada yang resurface poster cerita apa ya poster webinar tentang nanti kita cerita tentang nyeri haid yaitu webinar edukasi nyeri haid tapi yang jadi pembicara itu laki-laki semua gitu dan ini cukup menuai kritik lah dari berbagai pihak atau yang dari golongan tertentu bahwa ya kenapa gitu kok cerita tentang nyeri haid tapi yang cerita tuh yang nggak pernah haid gitu ya mana gitu perempuannya nah tapi banyak juga apa ya counter kritiknya gitu yang mengkritik kritik ini kayak menganggap ya kenapa sih kayak gitu kan gitu dipermasalahin gitu mungkin aku ambil contoh-contoh aja ya pendapat beredar yang beredar ini ya misal kayak ya udah terus dokter setelah bertahun-tahun ngapain gitu kalau mereka nggak boleh ngomong tentang nyeri haid gitu kayak ya mereka udah sekolah mereka udah belajar tentang reproduksi perempuan ya harusnya kenapa dipermasalahin gitu kalau dokter ngomong soal perempuan gitu terus bahkan ada yang bilang oh yang kritik ini bego gitu atau feminisme Indonesia itu cringe gitu kalau misalnya ngangkat topiknya representasi atau dibilang goblok gitu ya acara ilmiah itu harusnya ya nggak usah dipermasalahin lah jenis kelaminnya gitu orang ilmiah gitu harusnya objektif terus misal ya ada lagi yang malah bilang kalau misalnya kita ngomongin representasi perempuan kita kritik karena ini kurang gitu representasi perempuannya artinya kita itu memilah si pembicara itu berdasarkan gendernya dan ya itu berarti kita seksis dong karena kita menggunakan gender sebagai basis untuk memilih pembicara gitu dan itu juga bisa dibilang mendeskripsikan profesional karena mereka dianggap nggak boleh ngomong karena mereka laki-laki dan juga yang bilang ya di acara lain banyak gitu yang isi perempuan kenapa yang ini dipermasalahin gitu ya nggak semua acara itu harus ada perempuannya terus juga ada yang bilang ya dunia ilmu pengetahuan tuh harusnya nggak usah lah bahas keterwakilan gender gitu jadi sebenarnya apa sih yang apa ya kenapa sih all male panel itu tuh kritik gitu bagi beberapa kaum gitu ya itu all male panel itu dibilang ya kayak membuat perspektif laki-laki itu menjadi mendominasi dan yang menghambat akses perempuan dan menguatkan pandangan bahwa perempuan itu nggak ahli gitu ya biasanya ahli itu laki-laki makanya apa ya dengan kita memperlihatkan bahwa yang ahli itu laki-laki ya semakin kuat itu anggapan bahwa perempuannya nggak ahli dan sementara itu yang menganggap bahwa kritik ini tuh yang nggak penting lah atau yang berlebihan itu menganggap ya keterwakilan gender itu nggak penting dalam pengetahuan kan
ngapain gitu kita bahas yang sosial-sosial gitu apa dan sains. Terus nggak tadi bilang nggak semua hal tuh mesti ada perempuannya. Dan justru kita malah seksis karena bilang tentang gender dan mendiskriminasikan profesional dan juga berbagai berbagai apa ya label-label lain yang kurang enak didengar lah yang dipancarkan gitu kepada orang-orang yang meminta representasi perempuan ini. Dan sorry ya terus ya sebenarnya ya, iya sih kenapa sih kita gitu mesti ribet gitu soal ada perempuannya atau enggak, ya mungkin emang keadaannya kayak gitu aja gitu ya, mungkin emang objin perempuan jarang gitu kan. Ini aku juga ngambil data nih dari ini dirangkum sama apa newspaper Columbia Spectator ini bahwa anggota fakultas itu yang tenur itu dia didominasi oleh laki-laki dan emang perempuan tuh minoritas dan ini aja yang paling banyak itu cuma nggak nyampe 40% gitu. Jadi ya mungkin emang perempuannya tuh dikit aja, mungkin objin perempuan emang nggak ada gitu, jarang. Atau ya dokter yang ahli itu biasanya laki-laki, makanya yang diundang tuh laki-laki. Atau ya di klinik tersebut ada dokter laki-laki, dokter perempuan mungkin susah gitu nyarinya, jadi yang ada aja gitu, yang gampang aja. Atau ya dokter perempuan nggak mau aja gitu jadi pembicara. Dan ya mungkin benar gitu, mungkin benar objin perempuan jarang, mungkin benar yang ahli itu biasanya laki-laki, tapi kayak hal-hal yang dijadikan apa ya, jadikan alasan justifikasi bahwa ya ini justifikasi bahwa kita mau on panel karena emang keadaannya kayak gini, itu justru uh, bisa apa ya, bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu untuk dibahas. Ya kalau emang iya objin perempuan tuh jarang, kenapa gitu? Kenapa objin perempuan jarang? Padahal bidang objin itu ya kaitannya erat gitu dengan perempuan, tentang melahirkan gitu, tentang punya anak, tentang kandungan. Kenapa di bidang yang sangat erat kaitannya dengan perempuan dan reproduksi perempuan malah sedikit gitu perempuannya. Terus juga ya kalau misalnya emang ahli laki-laki itu banyak ya, kenapa gitu ahli itu banyak kan laki-laki? Emang perempuan tuh kenapa gitu? Apa perempuan kurang serius belajarnya atau gitu? Nah, terus ya kalau misalnya dokter perempuan sulit dicari, ya kenapa sulit gitu? Atau dokter perempuan nggak mau ambil kesempatan, ya kenapa perempuan tuh nggak mau ambil kesempatan? Ya apa ya, dari keadaan ini ya kita terus tanya aja gitu, kenapa? Dan sebelum masuk ke bagian selanjutnya mungkin mau bahas soal teknis apa ya diksi gitu. Misal ada gender disparity dan ada gender inequality. Sebenarnya ini sejauh pengalaman apa ya dalam baca literaturnya itu dua terms ini hampir interchangeable gitu sih. Dan ya disparity kan artinya great difference ya secara harfiah. Dan untuk gender disparity ini itu perbedaan akses perempuan dan laki-laki ke sumber daya, ke status, dan ke well-being yang biasanya itu dia menggunakan laki-laki dan terinstitusionalisasi melalui ya either peraturan gitu atau norma sosial. Kalau misalnya gender inequality itu disebut untuk apa digunakan untuk menggambarkan situasi di mana perempuan dan laki-laki itu diberi perlakuan yang berbeda gitu karena gendernya. Nah kayak akses yang nggak sama terhadap haknya gitu, dan juga asumsi-asumsi stereotipe berdasarkan gendernya, dan juga peran-peran dalam apa ya, dalam masyarakat gitu, dalam kayak cultural role-nya. Dan biasanya kalau kita bahas kita tidak setaraan gender kalau di profesi gitu, contoh metrik yang umum digunakan itu yaitu pay gap, perbedaan pendapatan gitu ya di di bidang kesehatan. Perempuan itu dia dibayar lebih rendah gitu dibanding laki-laki. Misalnya pada primary care physician, ya istilahnya ya dokter umum ya, kurang lebih dokter umum itu perempuan tuh dapat bayaran 25% lebih rendah, pendapatan per tahun tuh 20% lebih rendah, dan untuk spesialis itu 33% lebih rendah. Dan mungkin itu juga bisa apa ya, pay gap tadi itu ini bisa dijelaskan karena proporsi perempuan pada kepemimpinan tuh rendah. Jabatan perempuan tuh apa ya, nggak banyak perempuan yang punya jabatan gitu. Contohnya di Amerika Serikat 34% dokter itu perempuan, tapi proporsi perempuan yang punya jabatan kepala departemen bisa itu nggak sampai
sebanyak itu gitu. Misal ya di Objin itu 22%, dan bahkan di bedah umum itu dia cuma 1% gitu. Dan juga di nggak cuma sebagai dokter, tapi di healthcare company gitu. Misal di ini Fortune 500 healthcare company, di eksekutif healthcare company atau eksekutif rumah sakit, itu proporsi perempuan juga jauh jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Jadi sebenarnya kemana gitu dokter perempuan? Kenapa kenapa dunia kesehatan ini didominasi laki-laki? Kenapa yang jadi pemimpin itu laki-laki gitu? Padahal ya nggak semua hal di bidang kesehatan tuh ada dikuasai oleh laki-laki. Ya contohnya pada tahun 2017 itu pertama kali dalam sejarah jumlah mahasiswi kedokteran itu lebih banyak dibanding mahasiswa kedokteran. Dan apalagi kalau di Amerika Serikat ya, apalagi di bidang obgyn itu 80% presiden. Aku jujur kurang tahu ya, misalnya direct translate-nya apa, tapi kayak presiden itu yang baru lulus med school terus lagi training gitu untuk jadi dokter. Jadi 80% presidennya itu perempuan, terus kemudian 60% praktisi itu perempuan. Nah, tapi posisi kepemimpinan itu masih didominasi laki-laki, cuma sekitar 20% yang perempuan. Dan ya objin perempuan juga pendapatan rata-rata per tahunnya tuh lebih rendah $36.000 dibanding laki-laki. Dan apa yang bisa kita simpulkan gitu dari data ini gitu, bahwa semakin tinggi jenjangnya dari presiden, praktisi, dan sampai akhirnya posisi kepemimpinan itu makin sedikit gitu perempuannya. Bahwa ada bottleneck dalam advancement karir gitu, dalam kenaikan pangkat, bahwa perempuan ini lebih susah maju karirnya, lebih susah dapat promosi. Nah, dan ini bisa jujur untuk nyari data di Indonesia tuh ya cukup susah ya untuk proporsinya. Cuma ini aku ngambil sedikit aja dari websitenya POGI, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, di mana jabatan pengurusnya ini hampir semua kursinya itu diduduki oleh laki-laki gitu. Ini ada 3 tabel, dan di ini kurang lebih ada berapa nih jabatan, ada sekitar 20 lah ya. Tapi ya aku cuma nemu 2 nama perempuan di sini. Di ini Dr. Aryata dan Dr. Dwiana di sini. Kayak emangnya sedikit itukah perempuan gitu dalam bidang ini, atau kayak mungkin perempuannya banyak tapi ya emang nggak mampu itukah perempuan gitu, sampai jarang banget yang bisa punya jabatan, yang bisa mimpin gitu. Gimana kalau di profesi lain? Itu kan tadi kita bahas bidang kedokteran. Ya siapa tahu misal itu mah kebetulan aja gitu kedokteran ini didominasi laki-laki. Nah, tapi saat kita lihat profesi lain, ini aku ambil dari All World in Data, Economic Inequality by Gender, dan kalau misalnya kita cek juga di bagian besar profesi gitu, itu posisi perempuan yang memegang posisi manajerial itu ya timbang gitu dibanding laki-laki. Di sini aja bahkan negara-negara yang kita bisa anggap lebih ya istilah progresif gitu, kesetaraannya lebih baik, seperti ya Eropa Barat aja, itu perempuannya itu cuma 30-40% di jabatan manajemen gitu. Dan ya apalagi Indonesia gitu, 10-20% aja. Dan misalnya di Mesir 5-10%, dan di Bangladesh bahkan kurang dari 5%, dan hampir nggak ada gitu yang lebih dari 50%. Misal ini AS saja ya 40-50%. Dan misal coba cek profesi lain gitu. Ini aku ambil dari bidangku ya, dari ini sumbernya salary survey-nya American Institute of Chemical Engineers. Ini bisa dilihat bahwa salary perempuan ini dia lebih rendah dari perempuan, dari perempuan yang lebih rendah dari laki. Dan karena kita bicara salary bukan hourly wage, jadi ya bukan karena perempuan itu ngambil jam kerja lebih dikit juga. Dan ya contoh lain, ini sama sumbernya All in Data, bisa lihat kayak ya gender gap ini walaupun turun tapi dia tetap ada. Misal kayak di Jepang itu laki-laki sekitar 25% lebih tinggi pendapatannya. Dan di negara-negara ya Eropa Barat juga, ini ada Australia dan ada Sweden juga, ini ya
gender gap tuh masih ada gitu dalam dalam pendapatan. Dan kalau yang di data yang di kiri ini soal jumlah CEO di World Top 500 Company atau Fortune 500, itu jumlah CEO perempuan itu cuma 5,8% dibanding laki-laki 94,2%. Dan apa ya, jadi ini tuh sebuah fenomena yang ya seharusnya sih menganggap ini janggal gitu. Kayak ya kenapa perempuan tuh sampai nggak sukses itu gitu dibanding laki-laki. Udah mana ya apa jabatannya nggak tinggi gitu, yang mimpi dikit, terus pendapatannya lebih rendah. Emangnya emang perempuan tuh apakah apakah ya apa gitu? Kenapa sih perempuan tuh kenapa gitu? Padahal kalau misalnya ya aku tahu anecdotal evidence ya bukan evidence, cuma kalau misalnya teman-teman coba reflect tuh yang zaman-zaman sekolah gitu, SD, SMP atau SMA lah, rasanya di sekolah tuh ya perempuan sama laki-laki tuh ya nggak terlalu beda gitu nggak sih, kayak yang juara kelas atau yang mana ya perempuan tuh nggak sebego-bego itu nggak sih, oh ya nggak terbelakang itu nggak sih. Jadi ya peristiwa ini kenapa kenapa gitu ya, bisa nanya kenapa ya, kenapa di hampir semua bidang gitu perempuan itu selalu yang lebih payah gitu. Apakah memang secara inheren perempuan itu lebih nggak mampu dari laki-laki gitu? Perempuan lebih payah atau lebih bodoh atau ya kemampuan kayak kompetensi kerjanya tuh lebih lebih rendah gitu dibanding laki-laki? Ya kasarnya enggak gitu. Enggak, perempuan tuh nggak lebih bodoh dibanding laki-laki. Nggak ada perbedaan kecerdasan yang berarti gitu antara perempuan dan laki-laki. Nggak ada gender yang lebih cerdas. Terlepas dari IQ itu metrik yang bagus atau enggak untuk menilai kecerdasan umum. Studi yang nunjukin kalau IQ laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan itu gagal direplikasi. Dan walaupun ya accounting for body size karena emang badan laki-laki lebih besar dari perempuan, dan otak laki-laki itu sekitar 10 sampai 11% lebih besar dari perempuan. Sains itu nggak apa ya menyimpulkan bahwa ya ukuran otak itu bukan jadi penentu yang paling signifikan dalam menentukan kecerdasan. Tapi yang lebih menentukan itu ya kompleksitas dan konektivitas neuron dan juga komposisi kimia dari otak. Dan bahkan kecerdasan emosional perempuan ini itu di dalam sebuah meta analisis itu disimpulkan dia cenderung lebih tinggi dalam berbagai macam aspek. Walaupun memang walaupun memang kecerdasan emosional lebih tinggi ini di pada analisis tersebut diatribusikan terhadap ya perbedaan ini apa kultural dan sosial gitu antara laki-laki dan perempuan, dan bukan perbedaan inheren secara biologis. Dan ya memang ada gitu perbedaan struktur otak perempuan dan laki-laki. Misalnya di komposisi white matter dan gray matternya. Nah, tapi bahwa otak laki-laki itu secara struktur dan ukuran itu beda, tapi nggak bisa ditemukan ada perbedaan kecerdasan gitu antara laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan bahwa ya nggak ada suatu struktur tunggal yang mendasari kecerdasan umum. Jadi otak yang berbeda-beda itu bisa punya kemampuan intelektual yang setara. Dan gimana kalau misalnya kita tarik lagi ke yang awal gitu di dunia kedokteran gitu, berbagai studi ya menemukan emang ada sih perbedaan kerja dokter perempuan sama laki-laki. Nah tapi kita nggak bisa otomatis bilang kalau ya perempuan lebih buruk gitu, jadi lebih susah naik jabatan atau jadi lebih susah jadi ahli gitu. Karena walaupun benar gitu, misalnya contohnya dokter laki-laki ini per tahunnya dia tuh menangani banyak pasien dan perempuan tuh lebih sedikit, tapi perawatan konsultasi dengan dokter perempuan itu biasanya waktunya tuh lebih lama. Dokter perempuan menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dan konsultasinya tuh lebih patient oriented. Dokter perempuan membiarkan pasien lebih banyak bicara dan pasien tuh lebih 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 nyaman untuk terbuka secara emosional terhadap kepada dokternya. Dan juga kasus malpraktik dan pelecehan seksual itu sebagian besar melibatkan dokter laki-laki. Dan ini salah satu contohnya juga aku ambil dari Harvard School of Public Health. Mereka dari rilis studi tahun 2016 yang menemukan bahwa untuk pasien rawat inap yang ditangani oleh dokter perempuan itu
kemungkinan dia kembali dirawat atau meninggal tuh lebih kecil dibanding dokter laki-laki. Dan ya ulasan dari berbagai literatur itu menyimpulkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam motivasi, dalam kemampuan akademik, dalam kompetensi pada bidang medis itu ya minim bila ada gitu, bila emang signifikan secara statistik. Jadi ya kenapa gitu? Ya perempuan itu nggak beda-beda jauh sebenarnya kan dari laki-laki, dari segi kemampuan, dari segi kompetensi kerja gitu. Tapi kenapa perempuan itu selalu terbelakang gitu di berbagai bidang juga? Kenapa ada ya kita selalu bisa mengamati keterbelakangan perempuan ini? Ya percaya nggak percaya, bias gender itu nyata dan merugikan perempuan gitu setiap harinya. Dan kenapa bias gender ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan gitu. Ini contoh ada blog dokter bilang kalau misalnya ilmu kedokteran tuh nggak ada kaitannya dengan bias gender. Padahal bias gender itu sesuatu yang inherent di masyarakat kita gitu, karena ya, karena masyarakat kita kan ya secara umum patriarkis gitu. Semuanya tuh nggak bisa dipisahkan dari bias gender. Dan sebenarnya opini blog dokter ini kalau misalnya kita ngabisin ya 5 sampai 15 menit aja gitu di Google Scholar, baca-bacain jurnal, terus nge-skim abstraknya gitu. Kita harusnya sih bisa paham atau minimal bisa tahu lah gimana bias gender itu yang mempengaruhi ilmu pengetahuan, dan di mana kayak ya sains yang melatar belakangi kesehatan tuh seharusnya tuh rasanya kayak kayak jauh gitu kan dari hal-hal kayak representasi perempuan, perspektif perempuan atau keterwakilan gender gitu. Ya gimana gitu ya kaitan perspektif dan keterwakilan perempuan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kesehatan. Ini ada konsep atau ya peristiwa lah yang disebut invisible woman, di mana untuk default dari manusia itu yang dianggap itu laki-laki, sementara perempuan itu dianggap laki-laki yang perpanjangan dari laki-laki tetapi gitu ada perbedaannya gitu. Dan gimana ya, anggapan bahwa manusia yang default ini laki-laki itu merugikan perempuan karena menimbulkan bias data gitu. Banyak studi itu nggak melibatkan perempuan dan mengakibatkan data yang tersedia itu hanya untuk biologi laki-laki, sementara ya kita tidak bisa memikirkan bahwa ada perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan. Yang berakibatnya yaitu misal kayak kriteria diagnosis gitu, symptoms itu didasari oleh studi yang melibatkan laki-laki saja dan nggak ada datanya gitu untuk perempuan. Misalnya di penyakit jantung gitu, ini penyakit yang bisa dibilang kan cukup umum gitu, bunuh nomor 1 kalau nggak salah di dunia, penyebab kematian global nomor 1 lah. Di penyakit seumum serangan jantung aja, rata-rata diagnosis untuk perempuan itu terlambat 7 hingga 10 tahun loh dibanding laki-laki. Ya kenapa ini bisa terjadi gitu? Karena gejala-gejala yang dianggap klasik yang digunakan untuk diagnosis itu disimpulkan berdasarkan studi yang dilakukan terhadap laki-laki. Makanya kalau misalnya ada manifestasi gejala yang berbeda pada perempuan, itu nggak bisa terdeteksi secepat itu gitu. Dan ya alasan lain kenapa perempuan nggak dilibatkan dalam uji klinis, ya anggapan bahwa perempuan ini anggapan bahwa karena yang default itu adalah laki-laki, maka ya perempuan itu bisa diwakilkan dengan studi terhadap laki-laki. Dan perbedaan perempuan yang membedakan perempuan dan laki-laki yaitu hormonnya gitu, karena siklus menstruasinya itu membuat perempuan itu dianggap terlalu kompleks gitu untuk ikut studi klinis gitu. Dan ini tuh hal yang masih cukup mempengaruhi dunia medis sampai sekarang, karena peraturan yang mewajibkan uji klinis melibatkan perempuan itu cukup recent, baru tahun 1993 dan ya bisa dibayangkan kan ilmu kedokteran tuh udah cukup lama kan adanya, dan ya jadinya informasi yang kita punya gitu soal kesehatan itu bias terhadap ada bias biologi laki-lakinya.
Nah, akibatnya apa? Selain penanganan atau diagnosis yang kurang tepat gitu bagi perempuan. Akibat lainnya, misal kalau misalnya kita ada uh, uji uji klinis terhadap misal obat gitu atau vaksin atau apapun yang mau disebar ke masyarakat gitu. Karena perempuan nggak terlibat di dalam pengujian ya, jadinya perempuan ini dia ya kita nggak tahu gitu kalau ada side effect terhadap perempuan. Contohnya yang cukup terkenal itu skandal thalidomide itu tahun sekitar 1950 sampai 1960. Jadi ada drug dia namanya thalidomide itu dia di obat mual, obat pusing, dia di market sebagai one the drug yang menyembuhkan berbagai macam ailment lah ya, yang mual, pusing, nausea, uh, sakit kepala dan semacamnya. Dan ya karena thalidomide ini bisa mengatasi hal-hal tersebut, thalidomide ini sering dipreskripsikan ke ibu hamil gitu kan, ya orang hamil ya ibu yang sedang mengandung kan punya simptom-simptom itu gitu. Nah tapi belum ada uji penggunaan thalidomide ini terhadap ibu hamil. Jadi kita nggak punya datanya efeknya terhadap ibu hamil atau efeknya terhadap janin, dan baru ketahuan itu setelah generasi pertama lahir gitu dari ibu-ibu hamil yang mengonsumsi thalidomide, dan baru ketahuan bahwa thalidomide ini mengakibatkan ya development limbs itu nggak sempurna, dan jadinya bayi-bayi yang lahir dari ibu yang masih thalidomide ini memiliki disabilitas. Dan uh, ini juga yang waktu itu nge-push untuk agar thalidomide ini lebih dibatasi dan diperketat ujinya terhadap ibu hamil itu juga uh, perempuan gitu, seorang diri. Kalau nggak salah namanya Dokter Kelsey gitu. Ya itu bisa bisa nanti bisa teman-teman bisa cari lebih jauh lah. Dan mungkin yang menarik juga untuk di mention gitu. Nah, ini cukup recent. Baru akhir-akhir ini perempuan tuh sering melaporkan gejala side effect dari pasca vaksinasi COVID gitu, bikin menstrual cycle jadi regular atau terlambat gitu. Dan ya jujurnya waktu trial kita nggak punya datanya. Kenapa? Karena nggak diuji gitu. Makanya ilmu kesehatan itu saat dia saat dia dibentuk gitu, itu yang bentuk ya laki-laki, karena ya kita sama-sama tahu lah ya dari awal perempuan itu emang susah gitu, nggak terlibat dalam penciptaan pengetahuan. Perempuan itu susah sekolah, bahkan akses ke perguruan tinggi aja tuh baru tahun ya abad 18 atau awal abad 19 awal abad 20 gitu. Dan akibatnya sistem yang kita punya sekarang itu diciptakan oleh laki-laki dan untuk laki-laki. Dan uh, apa ya anggapan bahwa yang default badan manusia yang default ini adalah laki-laki, bahwa manusia itu adalah default itu laki-laki, itu memberi highlight gitu, bahwa yang jadi highlight di perempuan itu yaitu perbedaannya dengan laki-laki, yaitu pada kemampuan perempuan untuk punya anak, ya pada organ reproduksinya gitu, dan pada hormonnya. Dan ya akibatnya perempuan itu direduksi gitu menjadi ya fungsinya hanya untuk melahirkan anak. Ya padahal perempuan itu harusnya ya pertama tuh dipandang sebagai manusia. Perempuan itu punya aspirasi, punya mimpi gitu, punya kegiatan, punya pekerjaan, punya hobi, punya personality, punya passion. Tapi ya karena anggapan ini yang membuat perempuan itu ya direduksi sebagai manusia untuk melahirkan manusia lain aja. Dan ini contohnya ini masih cukup fresh ya. Ini mungkin sehari 2 hari lalu WHO ini ngeluarin rekomendasi bahwa perempuan dalam umur childbearing, umur yang sehat untuk beranak ini sebaiknya nggak minum alkohol gitu. Dan ya ini menuai kritik juga, karena ya nggak semua perempuan mau punya anak gitu. Nggak semua perempuan ya nggak semua perempuan mau punya anak, nggak semua perempuan apa ya nggak semua perempuan ya tujuannya itu punya anak gitu. Dan rekomendasi kayak gini itu ya seperti tadi,
menganggap perempuan itu alat beranak, jadi perempuan itu direkomendasikan untuk nggak nggak minum alkohol gitu. Padahal perempuan itu lebih dari itu gitu. Perempuan punya keinginan sendiri juga, dan akibat ketidakterlibatan perempuan ini dalam ilmu pengetahuan, kayak tadi di mana ilmu kesehatan itu diciptakannya mostly oleh laki-laki, itu mengakibatkan perbedaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang dijadikan kambing hitam dalam masalah kesehatan perempuan. Jadi penyakit-penyakit perempuan ini diasosiasikan terhadap ya hormonnya, terhadap emosinya, terhadap karena ke organ reproduksinya. Misalkan keluhan kesehatan perempuan itu dulu dibilang itu karena histeria gitu. Dan penyakit-penyakit kayak endometriosis itu nggak dianggap serius, bahkan dipertanyakan keberadaannya. Dan akhirnya karena perempuan dianggap fungsinya sebagai sebagai ya fungsinya hanya untuk punya anak, kegagalan seorang perempuan untuk memenuhi peran-peran peran-peran sosial ini, peran-peran gender ini itu juga jadikan kambing hitam penyakit perempuan gitu. Misal ya menunda anak dituduh jadi sumber penyakit. Ini anggapan yang cukup umum dulu untuk endometriosis, dan juga dulu sempat juga kanker payudara gitu. Itu dianggap karena perempuan menunda memiliki anak, dan ya obatnya adalah untuk perempuan dia konform ke gender role-nya dia, yaitu hamil gitu. Jadi hamil itu dianggap sebagai diasumsikan sebagai obat dari masalah-masalah kesehatan perempuan. Ya para para ahli medis gitu dibanding mengakui bahwa ada limitasi, ada keterbatasan dalam ilmu medis, itu malah menganggap ya malah berekspektasikan perempuan untuk menyesuaikan untuk mengatur badannya gitu, untuk konform ke gender yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Dan asosiasi gender yang tadi gitu, perempuan itu diasosiasikan dengan tubuh dan laki-laki dengan pikiran, itu menyebabkan ya di luar dunia medis pun itu erat kaitannya dengan gender stereotype antara perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan itu irasional, hormonal, emosional, sementara laki-laki itu submisif gitu. Maaf, laki-laki itu rasional, perempuan itu submisif, sementara laki-laki itu dominan. Perempuan aktif, perempuan pasif, laki-laki aktif, perempuan sensitif, laki-laki logis, dan perempuan itu ikut, sementara pemimpin itu laki-laki. Dan sebenarnya stereotip ini yang digalakkan oleh adanya all male panel gitu. Dan kalau misalnya kalian beranggapan ya gimana ya, ya kalian ya kamu perempuan tau lah itu nggak benar gitu ya. Ya nggak usah pedulin lah orang-orang mau beranggapan apa. Ya tinggal maju terus aja gitu. Ya kita nggak bisa nggak bisa mendismiss efek gender stereotype ke perempuan gitu. Karena emang secara struktural gender stereotype ini mempengaruhi kehidupan dan performa perempuan. Kayak misal ya akibat dari gender stereotype ini, perempuan itu jadi memiliki percaya diri itu lebih rendah dari laki-laki. Perempuan cenderung underestimate kemampuan diri sendiri, sementara laki-laki itu cenderung overestimate. Kemudian perempuan itu kurang ada keinginan untuk bersaing di bidang-bidang yang secara tradisional itu didominasi oleh laki-laki, misalnya STEM gitu, di teknik, matematika, sains, dan teknologi. Terus kemudian perempuan juga jadi menahan diri untuk memajukan pendapat pada topik yang biasanya itu topik laki-laki gitu. Dan kalau misalnya perempuan dapat pujian, itu perempuan tuh cenderung ngedownplay pujian itu, menganggap bahwa wah aku nggak segitunya gitu. Ini contoh-contoh di mana underlying yang gender stereotype yang ada ini itu menimbulkan respon yang kurang enak gitu ya bagi perempuan. Misalnya aku ngambil contoh terakhir gitu, misal karena gender stereotype insinyur gitu, itu laki-laki, perempuan yang jadi insinyur tuh dianggap aduh nggak pantas gitu, nggak cocok, nggak kelihatan kayak insinyur lah gitu ya, dan itu mempengaruhi perempuan gitu ya, karena ya tadi perempuan dianggap irasional, perempuan dianggap tidak logis, itu jadinya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, terutama di bidang-bidang yang ya katakan banyak mikir gitu, misal
simpelnya. Contohnya di akademia, perempuan itu butuh pencapaian yang lebih tinggi untuk dapat bersaing dengan peer laki-lakinya. Ini ada studi, jadi si studinya itu melibatkan kalau nggak salah ya sekitar lebih 100 peserta. Jadi studinya tuh gini, ada resumenya itu identikal gitu, resume fiktif, dan yang ngebedain antara resume itu jadi yang sebagian itu diberi nama laki-laki dan sebagian itu diberi nama perempuan, dan itu dikirim kita ke fakultas pendidikan untuk dinilai gitu, ke fakultas gitu, ya ke suatu institusi pendidikan untuk dinilai, dan hasilnya itu kandidat dengan nama laki-laki itu dinilai jauh lebih kompeten dibanding kandidat dengan nama perempuan gitu, padahal ya semuanya sama, tapi bahkan beda nama aja itu tuh bisa membuat ya apa ya, ya sebuah kaum itu dirugikan gitu. Dan ini mungkin contoh-contoh lain lagi ya, ada persepsi bahwa perempuan yang bisa bekerja dengan baik itu beruntung gitu, sementara kalau laki-laki kerjanya itu baik itu dianggap ya karena emang laki-laki itu kompeten. Dan juga misal dalam bidang akademia, ini kalau nggak salah studi di Swedia, untuk saat perempuan itu apply ke sebuah posisi fellowship gitu, sebuah posisi postdoktoral, itu untuk dianggap apa ya, kemampuannya itu similar dengan kandidat laki-laki, perempuan tuh rata-rata butuh skor impactability itu 2,5 kali lipat lebih tinggi. Dan di studi lain terhadap manajer gitu, kalau nggak salah melibatkan sekitar lebih dari 400 manajer, itu menemukan bahwa performa manajer perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki, yang artinya standar performa perempuan untuk mendapat promosi menjadi manajer itu lebih tinggi. Jadi perempuan itu butuh kemampuan yang lebih tinggi untuk bisa naik gitu karirnya. Dan semua hal ini, penilaian yang timpang ini, yang menganggap bahwa perempuan itu inferior dibanding laki-laki dan lebih tidak kompeten, itu mengakibatkan penawaran gaji ke perempuan yang lebih rendah, yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Mungkin hal lain lagi yang bisa di highlight gitu, dalam memiliki anak gitu. Gimana perempuan itu secara disproporsional itu terdampak dalam keputusan memiliki anak. Padahal ya untuk keputusan memiliki anak itu dilakukan secara bersama-sama antara pasangan gitu. Tapi pada kenyataannya di dunia perempuan ini jauh lebih terbatas dibanding laki-laki yang bisa dibilang tuh tidak terdampak sama sekali, misalnya dari pendapatan per tahun, atau dari jumlah jam kerja, dari partisipasi di tenaga kerja, dan juga dari wage rate-nya. Perempuan itu turun gitu. Misal jam kerja yang bisa diambil tuh lebih rendah, pendapatannya turun, dan bahkan gaji per jamnya itu juga turun. Ini di studi ini ditemukan bahwa ya keberadaan child penalty ini atau konsekuensi yang diperoleh dari lulusan untuk punya anak ini timpang terhadap perempuan tuh karena lingkungan, seperti karena lingkungan misalnya kayak budayanya, norma sosial, atau diskriminasi terhadap perempuan. Yang misal contoh-contohnya ya, perempuan lebih diekspektasikan untuk mengorbankan karirnya untuk mengurus anak gitu, karena ya perempuan yang punya anak dan karir itu dianggap yang nggak mendedikasikan dirinya untuk anaknya gitu. Ada idealisasi peran ibu, pengorbanan ibu untuk seorang anak. Dan juga ekspektasi sosial lain, kayak ya perempuan yang biasanya mengurus rumah tangga gitu, dan pekerjaan rumah itu ditangani oleh perempuan. Dan juga keterbatasan child care, misal ya perempuan mau ngurus anak, mau punya anak dan mau berkarir, tapi karena nggak bisa, anaknya misal kayak nggak ada daycare atau nggak ada sekolah pendidikan ini yang memadai, makanya perempuan jadi nggak bisa melanjutkan karir karena dia harus berkorban untuk punya anak ini. Dan akibatnya ya impact terhadap karirnya ini jadi menurun setelah memiliki anak. Dan ya hal-hal yang tadi itu, mengapa aku anggap perjuangan perempuan ini belum selesai gitu, karena kebijakan itu
dan keadaan dunia ini masih masih merugikan perempuan gitu. Uh, Cuma karena sekarang gitu ya, secara legal atau di kertas perempuan itu udah bisa sekolah gitu, dulu nggak bisa, udah bisa ikut pemilu, udah bisa kuliah, kayak udah bisa daftar kerja. Cuma karena perempuan sekarang ya secara legal udah bisa melakukan hal itu, bukan berarti ya apa masyarakat kita tuh udah setara gitu antara perempuan dan laki-laki. Ya, karena ya tadi pada kenyataannya masih banyak kebijakan-kebijakan atau bahkan bias-bias pada ilmu pengetahuan yang merugikan perempuan tuh. Mungkin contoh-contoh yang lebih familiar gitu, misalnya yang di yang di kiri atas ini sinetron sinetron Zahra gitu. Apa ya ini? Ya kalau nggak salah namanya Zahra lah ya. Di mana anak umur ya, berapa belas tahun ini memerankan istri dari pasangan yang umur 30 sampai 40 tahun ya. Ya ini apa yang menanamkan konsep-konsep ya bahwa apa ya, this kind of thing is okay gitu. Padahal kan enggak gitu. Ini pernikahan di bawah umur, di mana anak itu belum bisa beri konsen. Dan ya jatuhnya ya statutory rape. Dan kenapa gitu bisa sampai sampai KPI itu bisa membiarkan itu tayang, atau misal di pernikahan di bawah anak umur gitu, perempuan ya anak-anak bisa nikah sama pria yang jauh lebih tinggi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Atau kalau misalnya teman-teman masih ingat baik Nuril ya, kita harus dekade lalu, dia dilecehkan, kemudian direkam percakapannya, dan justru dia malah jadi hukum tuh berbalik pada baik Nuril, malah jadi dia yang dihukum karena UU ITE gitu. Nggak ada perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan misal contoh lain lagi, misal pelecehan di masjid gitu, udah berkali-kali ternyata terjadi. Ya kenapa hal-hal kayak gini tuh nggak segera diatasi? Dan di belahan-belahan dunia lain, misalnya di beberapa negara itu masih banyak aborsi yang menarget khusus perempuan. Atau misal perempuan itu, terutama anak perempuan, lebih susah, kayak ada halangan dalam menghadiri sekolah karena nggak punya akses ke produk-produk kesehatan perempuan, kayak misal tampon atau pembalut gitu. Jadinya ya setiap menstruasi dia harus skip sekolah. Dan ya kenapa hal-hal ini tuh bisa terjadi gitu. Misal ya contoh yang paling yang dulu cukup pernah ribut juga ya, keperanan itu jadi syarat seleksi CPNS. Ya, siapa sih yang bikin peraturan kayak gini gitu? Padahal ya kita tahu keperawanan itu uh, ya secara saintifik ya susah dibuktikan gitu. Kayak himen itu elastis, ada yang lahir dengan nggak punya himen, ada yang bisa robek karena olahraga berat, dan terlebih lagi kenapa perempuan itu jadi apa ya, layak atau tidaknya perempuan mau masuk sesuatu itu bukan kompetensinya, tapi ya apa kehidupan pribadinya gitu. Ya menurutku kenapa kenapa masih ada peraturan-peraturan yang merugikan perempuan, itu juga karena perempuan itu nggak ada di pembuatan kebijakan atau minimal gitu. Di saat yang bikin kebijakan, yang membuat keputusan, yang menyusun peraturan itu laki-laki, itu akibatnya adalah ya peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan yang merugikan perempuan, yang mengakibatkan proporsi perempuan di kepemimpinan itu sedikit, yang mengakibatkan uh, kerugian-kerugian yang keputusan-keputusan yang memberikan perempuan. Jadi kayak lingkaran setan yang ini udah berlangsung ribuan tahun lah ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara pernikahan dini, tadi kan udah dibahas 2 kali gitu. Mungkin teman-teman di sini juga familiar gitu dengan ya pendapat-pendapat pernikahan dini. Kayak, oh kakek saya waktu itu, nenek-nenek saya waktu itu nikah umur 13 tahun dan bahagia gitu. Atau gimana. Dan ya mungkin waktu itu ya nenek dia gitu nikah dengan dengan pilihan yang sadar gitu, ya dia mau pengen nikah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat gali datanya lebih dalam lagi, bahwa pernikahan dini itu kaitannya tuh sangat erat dengan akses pendidikan. Misalnya untuk pernikahan yang menikahnya pada umur 15 tahun atau kurang itu ya 93% itu cuma sekolah dasar atau bahkan nggak pernah sekolah sama sekali. Dan apa ya, dan benarkah
saat nggak ada pilihan lain atau akses ke pilihan lain itu terbatas, benarkah perempuan itu benar bebas memilih gitu? Emang bebas memilih atau emang ya banyak tekanan sosial gitu, kayak tekanan ekonomi atau norma atau kultur gitu yang membuat perempuan itu susah mengambil akses lain untuk mengakses pilihan lain. Dan ya kita rasanya familiar sama konsep bahwa pendidikan ini itu membuka jalur pilihan lebih banyak gitu. Kalau misalnya perempuan itu pendidikan, dia bisa nyari kerja, bisa bisa attain kebebasan finansial gitu, dan punya pilihan yang lebih banyak. Dan ya buktinya kalau misalnya perempuan itu sekolah lebih tinggi, mereka akan lebih lebih cenderung untuk tidak menikah dengan dini gitu. Dan selain itu keterwakilan perempuan di politik itu juga masih rendah. Misalnya di dunia itu rasio populasi itu ada 101 laki-laki setiap 100 perempuan, dan yang artinya ya populasi perempuan sama laki-laki ya sekitar 50%. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini datanya ini, bahkan di Parlemen Eropa itu proporsi perempuan yang nyampe 5% tuh bahkan ya hampir nggak ada gitu. Dan ini pun juga di DPR kita sendiri perempuan itu cuma 20%, padahal 50% dari rakyat yang diwakilkan itu perempuan. Dan ini terlepas dari data bilang apa atau ya kajian ini, ya pandangan opini pribadi ya. Misal kayak ya kadang-kadang suka suka wondering aja gitu, kayak misalkan ya DPR itu 50% perempuan, dan misal yang anggota DPR yang perempuan ini punya pengalaman erat gitu dengan pelecehan seksual, misal pernah mengalami pelecehan seksual dan pernah ya bisa ngerti gitu rasanya ketakutannya jadi korban pelecehan seksual, gimana susahnya korban itu dapat hukum, atau mungkin punya teman atau kerabat yang mengalami hal seperti itu gitu. Itu ya mungkin ya seberapa cepat sih kita bisa nge-push untuk ngasahin RUU PKS gitu. Dan juga partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia itu masih rendah. Dan ya ini lagi-lagi sama kayak pernikahan ini gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada dua pasangan, ada seorang pasangan lah, ada pasangan gitu, sebuah pasangan yang sepakat gitu bahwa pembagian perannya oke, laki-lakinya itu mencari nafkah, perempuannya itu di rumah gitu. Ya itu mah ya urusan siapa gitu. Ya nggak ada yang bisa ngatur, dan nggak sepantasnya kita ngatur. Tapi kembali lagi, apakah emang semua perempuan yang memilih jalur tersebut itu apakah yang memilih itu beneran keinginan sendiri atau ada konsekuensi kalau misalnya dia tidak memilih hal yang itu gitu, atau misalnya ya lebih susah bagi dia untuk memilih untuk misalnya tetap kerja gitu. Ya balik karena misalnya mungkin ada tekanan secara sosial atau budaya atau ekonomi. Dan ya misalnya contohnya ada ya tadi sebagai ada persepsi bahwa perempuan yang berkarir itu bukan ibu yang baik karena nggak meluangkan waktunya untuk anaknya gitu, atau ya anggapan bahwa pekerjaan rumah itu ya itu pekerjaan perempuan, sehingga ya jadi double gitu workload-nya kalau misal sambil kerja, dan akhirnya memilih untuk nggak kerja, atau ya bahkan sesimpel tekanan mertua atau tetangga atau siapa gitu. Dan sebenarnya contoh-contoh dimana ya disparitas gender ini ada di sekeliling kita gitu. Kalau misalnya kita mau coba ke mata gitu, kita mau lihat gitu, selama masih ada perempuan yang nggak milih siapa yang dinikahinya, ya misal masih banyak lah ya budaya-budaya di Indonesia ini yang ya bahkan sampai saat ini gitu, bahwa yang menentukan sebuah lamaran itu diterima atau enggak itu bukan perempuannya, dan perempuan tuh doesn't have a say di jalur hidupnya tuh kayak gimana, karena orang tuanya yang nentuin siapa yang dinikahin, atau perempuan yang bungkam soal pelecehan yang dialaminya karena takut mau gitu, kayak karena stereotip gender, dan ya asumsi bahwa yang perempuan yang dilecehkan tuh perempuan menggoda gitu, nanti disalahin ya kamu ngapain di tempat kayak gitu, ya kamu ngapain pakai baju kayak gitu. Jadinya perempuan tuh takut untuk come forward untuk apalagi untuk membawa ke jalur hukum gitu, karena ya jelas-jelas hukum di Indonesia belum berpihak pada korban pelecehan seksual sama perempuan. Dan
ya selama masih ada perempuan yang paksa berhenti bekerja karena misal ya kayak tadi tekanan sosial atau budaya dan juga keterbatasan akses, misal nggak ada daycare yang cukup dekat atau cukup murah gitu, dan akhirnya perempuan yang berkorban untuk bisa mengasuh anak itu dengan maksimal. Atau selama masih ada perempuan yang nilai harga dirinya hanya berdasarkan story seksualnya gitu, asumsi-asumsi bahwa ya misal perempuan yang udah nggak perawan itu dianggap sebagai ya permen yang udah bungkusnya tuh udah nggak ada dan udah disemutin, atau ya hal-hal seperti itu gitu. Sementara kalau misalnya kita balik gitu, itu nggak apa ya, nggak merugikan laki-laki, karena justru kalau laki-laki bisa meniduri banyak perempuan itu malah jadi kebanggaan gitu ya. Kayak ya contohnya siapalah, ya sebuah tokoh yang sangat bangga gitu dengan fakta bahwa dia meniduri 100 perempuan sebelum umur 20. Kemudian ya selama masih ada perempuan yang hanya dipandang sebagai manusia yang fungsinya tuh hanya untuk memiliki anak gitu. Ya, dia bisa di mana perempuan-perempuan yang nggak bisa punya anak itu dianggap rendah karena dianggap nggak bisa memenuhi fungsinya sebagai perempuan, ya padahal nggak semua perempuan juga mau punya anak gitu, dan ya dianggap nggak berguna bagi bagi ya misal suaminya gitu. Dan juga anggapan bahwa karena karena perempuan yang apa ya, karena highlight perempuan itu pada kemampuan reproduksinya, kalau misalnya ada masalah-masalah fertilitas itu biasanya yang dijadikan blame itu perempuan duluan gitu, dibanding kita ngelihatnya misal kesehatan sperma pasangannya gitu. Kemudian ya selama masih ada perempuan yang diatur pilihan berpakaiannya karena ya perempuan, dan terutama misal pengaturan pilihan tuh nggak penting gitu, kayak misal kalau misalnya teman-teman sini ingat di post tahun lalu yang bilang perempuan itu pakai rok panjang gitu biar sopan, ya padahal ya dosen aja di kelas itu nggak ngatur gitu kita mau pakai baju apa, tapi Mendikbudristek merasa berhak ngatur gitu perempuan harus pakai rok panjang, sementara ya standar kesopanan itu ya nggak mesti panjang gitu, bahkan dosen-dosen pun ya banyak yang pakai misal dress lutut sebetis gitu, dan dianggap bahwa dengan berpakaian yang merupakan ekspresi diri juga itu perempuan itu mengundang syahwat gitu. Dan secara nggak langsung juga pandangan bahwa perempuan ini apa ya, perempuan harus ditutup karena mengundang nafsu laki-laki, itu juga secara nggak langsung merendahkan laki-laki karena menganggap laki-laki ini tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dan selama masih ada perempuan yang misal diremehkan saat memimpin, dianggap ya kamu kan perempuan gitu, atau masa mau dipimpin sih sama perempuan, atau kasus-kasus lain kayak yang nggak jarang lah ya, saat ada perempuan gitu mau nyalon ya beredar lah anggapan-anggapan dalam masyarakat yang menganggap bahwa ya perempuan ini nggak boleh jadi pemimpin gitu. Oh, perempuan yang dalam diskusi itu diabaikan pendapatnya sampai di-repeat oleh laki-laki baru akhirnya didengerin. Atau mungkin yang lebih dekat di sekitar kita gitu. Mungkin teman-teman punya gitu teman perempuan yang nggak boleh kuliah di luar kota karena dia perempuan. Aku punya gitu banyak gitu perempuan yang nggak boleh kuliah di luar kota. Kemudian di perempuan yang nggak boleh pulang malam, dan yang akibatnya apa gitu kalau misalnya nggak boleh pulang malam, misal yang tadinya perempuan itu bisa bisa beraktivitas itu mengaktualisasikan dirinya dengan misal join organisasi atau ngerjain project, ngerjain lomba, tapi akhirnya dia harus membatasi dirinya karena misal anggapan bahwa perempuan yang pulang malam itu ya perempuan nggak benar gitu, atau bahkan ya karena kondisinya tuh nggak aman bagi perempuan sehingga jadi bahaya gitu kalau perempuan untuk pulang malam. Selama ada perempuan yang mengalami hal-hal di atas hanya karena dia perempuan, ya perjuangan perempuan itu belum selesai. Dan selama perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan diskusi lainnya yang melibatkan perempuan, diskusi lainnya tidak melibatkan perempuan, tanpa mempertimbangkan perspektif perempuan, itu akan membuahkan hasil yang terus merugikan perempuan. Dan ya mungkin ini kalau misalnya teman-teman mau cek referensinya, ada semua di sini, dan ini closing statement-nya. Ada sikap yang menurutku cukup bagus untuk diterapkan, terutama kalau misalnya
kita bicara soal masalah-masalah sosial gitu. Terlepas dari kita setuju atau nggak setuju terhadap perjuangan seseorang gitu. Yang bisa kita lakukan itu buka mata, buka pikiran, buka telinga, buka hati, bertanya dan berempati. Dan untuk masalah perempuan ya, dengarkan suara perempuan. Soal pembebasan. Masih. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan sama Homa dulu. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kenalin, aku Humaira dari Teknik Lingkungan 2018. Mungkin di sini bakal melanjutin ya apa yang udah diceritain Julia tadi. Terus aku ingin share screen. Oh, terus kalau misalnya ntar putus gitu atau ada suara motor, itu kayak mohon maaf gitu sih. Soalnya kayak emang rada-rada sih. Bentar. Ini udah kelihatan belum ya? Dahulu. Oke, bentar. Gua belum present nih, kawan. Sebentar. Oke, kenalin semuanya. Aku Humaira. Ya, kenalin lagi. Terus, ya mungkin tadi kan udah dijelasin juga sama Julia apa yang mau dijelasin. Jadi aku di sini cuma paling kayak nambah-nambahin juga ya. Nah, terus apa sih yang akan dibahas? Kan tadi Julia juga udah bilang, apa ya, kayak kita lebih berempati segala macam. Kalau kita lihat lagi tuh sebenarnya kita dengan gampang bisa menemukan banyak bukti gitu terhadap koordinasi gender perempuan atau gender lainnya yang laki-laki yang ada di sekitar kita. Nah ini kan aku bakal cerita dikit sih soal kayak address in terms of development systemnya kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin kalian ya kita teman-teman di sini yang sama itu mungkin pernah sering dengar kali ya, nggak cuma yang perempuan doang, yang laki-laki juga kayak cengeng lu kayak cewek atau kayak pantas emosional banget dia kan cewek atau kayak banget jir kayak cewek pokoknya atau yang terakhir juga masa cewek mungkin yang terakhir ini sering kita dengar kalau lagi ada lomba-lomba yang sifatnya tuh kayak lomba fisik gitu ya kayak lomba lari atau main bola atau segala macam kayak masa kalah sama cewek. Nah itu kan mungkin kita sering banget dengar ya istilah-istilah kayak gitu. Nah kenapa istilah ini jadi problematik karena istilah ini bukan istilah ya kayak atribusi tertentu terhadap perempuan ini kita atribusikan seolah-olah itu hal yang buruk gitu yang buruk either karena sifat-sifatnya yang kecewek-cewekan atau yang buruk karena itu sifat-sifat yang biasanya diatribusikan sama cewek kayak gitu. Punten motong belum full screen. Oh iya, sumpah. Ini presentasi, Jadi kok begini sih kawan? Bagaimana nih kawan caranya? Sebentar. Coba exit dulu, exit. Sebentar ya. Oh ini ya. Oke, yang ini ya harusnya. Udah ya, udah belum? Belum. Oh, udah. Oh, udah. Udah nggak sih? Oke, baik. Terima kasih. Kan udah tadi tuh soal mana ya? Ya kan masa kalah nih sama cewek. Pokoknya ada ujaran-ujaran yang kayak gitu yang itu tuh buruk karena itu adalah ujaran-ujaran kultural yang menggambarkan pandangan kita terhadap stereotip tertentu yang beredar gitu kayak oh berarti sifat-sifat yang kecewa memang dianggap jelek gitu atau bahkan menjadi cewek sendiri itu dianggap lesser than being a man kayak gitu loh. Jadi kayak ada dua kemungkinan yang dua-duanya sama-sama merugikan kaum perempuan kayak gitu. Terus lanjut nih kita coba dibangking gitu stereotip yang biasanya beredar di antara bukan kaum di masyarakat. Nah terus biasanya kan yang sering itu mungkin yang paling utama sering banget tuh perempuan tuh lebih emosional gitu dibanding laki-laki. Nah mungkin kita harus lihat ini aku mau ini kelihatan deh ya kayak ini sebenarnya screenshotan dari jurnal yang aku baca nanti di akhir bakal dikasih referensinya. Yang sebelah kanan ini kayak menyatakan bahwa nggak ada perbedaan yang signifikan banget gitu antara emosi perempuan dan emosi laki-laki. Sifat-sifat yang emosional banget tuh mungkin itu tuh menurut penelitian ini itu bukan sifat yang intrinsik, bukan sifat yang biologis, tapi mungkin lebih ke sifat yang kultural, struktural dan kayak sosial gitu. Jadi sifat yang dibangun karena lingkungannya gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada suatu teori gitu ya namanya nature versus nurture. Itu biasanya kayak dipakai buat menggambarkan pertumbuhan seorang anak. Nah, kalau misalnya dia tumbuh gitu kayak jadi pas dia tumbuh tuh ada dua hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhannya gitu. Yang pertama sifat biologisnya, sifat intrinsiknya, jadi kayak bawaan gitu yang nature.
atau nurture. Itu tuh sifat yang timbul akibat dia tumbuh dalam lingkungan tertentu. Ya, dia timbul dalam lingkungan tertentu. Sebentar. Belum next slide. Next slide. Astaga, kok cacat banget sih? Oh, kok belum? Ini di sini udah sih. Kayak koneksinya Nah, ini buruk. udah. Izin close ini dulu ya, bentar. Sorry Ini guys. udah sih, cuman kalau mau di close nggak apa-apa. Oke, makasih banyak atas pengingat ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bareng-bareng lagi di sini, yang sebelah kanan yang tadi aku ceritain, itu tuh yang nggak ada perbedaan signifikan gitu antara emosinya perempuan dan emosinya laki-laki. Nah, terus kalau yang sebelah kiri, ini kayak sebenarnya cukup menarik gitu sih, kan kita punya penelitian ini yang sebelah kanan yang kayak bilang nggak terlalu ada perbedaan gitu antara perempuan dan laki-laki. Sebentar. Yang sebelah kiri ini, kayak dia nih bilang kalau ini jadi kayak gini, percobaannya tuh misalnya nih, ada orang laki-laki dan perempuan itu tuh dikasih suatu foto gitu. Nah, foto ini nih sifatnya kayak ambigu gitu, dia kayak menunjukkan ekspresi-ekspresi yang ambigu, kayak nggak jelas gitu apakah dia senang, apakah dia sedih, tapi kayak itu tergantung orang yang ngelihatnya, tergantung subjek yang ngelihatnya, itu tuh ngelihatnya dia nih orang yang ekspresinya kayak gimana gitu, apakah marah, sedih, segala macam, pokoknya kayak gitu lah ya. Nah, terus si yang sebelah kiri ini kayak jadi atribusi-atribusi yang diberikan orang-orang terhadap ini tergantung pikirannya gitu loh. Jadi kayak kalau orang yang laki-laki itu kayak lebih digambarkan sebagai orang yang marah, atau misalnya orang yang kayak menunjukkan emosi-emosi yang kayak diatribusikan biasanya pada laki-laki gitu. Terus kalau yang perempuan ini tunjukannya kayak yang sedih, terus juga baper kayak gitu. Jadi ada percobaan yang menghasilkan hal yang kayak gitu. Terus kenapa aku bawa ini? Mungkin jadinya mau menunjukkan gitu sih, kalau misalnya nih hal-hal yang kita kira sebenarnya itu dari sananya gitu atau dari nature, itu tuh sebenarnya belum tentu gitu. Soalnya di antara sistem struktural, sistem sosial, itu tuh memengaruhi gender role dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apakah emang sudah pada dasarnya gitu perempuan tuh jadi tukang cuci piring atau orang yang jagain rumah, atau sebenarnya itu tuh cuman sistem kultural aja gitu, itu sistem yang dibangun sama manusia gitu, bukan emang dari sananya kayak gitu. Jadi kita tuh jangan sampai cuma ngelihat kayak itu mah gitu, itu mah biologis, tapi kita juga harus melihat kemungkinan lainnya kalau ini ada sistem yang struktural kayak gitu sih. Nah, ini ganti nggak? Jadi insecure. Udah ganti ke atau kamu merasa takut. Oke, baik. Nah, kalau yang ini selain tadi contoh-contoh yang udah aku jelasin ya, kayak kamu mah lemah banget, kamu kan perempuan, atau ya pokoknya contoh-contoh kayak gitu, ini juga mungkin sering terjadi di antara di antara perempuan-perempuan, kayak takut gitu untuk keluar di malam hari karena takut ada bahaya gitu. Dan ini sebenarnya pengalaman pribadi aja sih, bukan kayak dari riset mana-mana, cuman aku banyak menemukan perempuan-perempuan, cewek-cewek itu pada kayak lebih takut gitu dibandingkan cowok-cowok, karena kalau yang cowok-cowok kayak gampang gitu ya keluar malam-malam jam 2 kayak lapar, Alfamart, Indomaret, tapi kalau misalnya yang cewek tuh kayak harus pikir-pikir dulu gitu loh, karena takut, apalagi kalau misalnya lewat gang-gang yang sepi kayak gitu. Jadi itu kan kita nggak harus gitu merasa takut, kita nggak harus ngerasa tiba-tiba aku takut diperkosa, itu kayak malam-malam ngerasa kayak gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya yang lebih menakutkan, hal itu tuh sangat mungkin terjadi gitu loh. Selain itu tuh ketakutan dari kita sendiri, tapi kita tuh takut karena itu tuh mungkin untuk terjadi gitu, dan itu tuh bukan hal yang benar kayak gitu sih. Terus nah, terus lanjut nih bicara soal representasi. Kenapa gitu? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa representasi perempuan dalam berbagai hal, mulai dari pemimpin hingga dokter, begitu rendah? Tadi ini udah disinggung Hil ya sih, cuman mungkin aku angkat lagi sedikit ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih, presentasi PNS perempuan pada tahun 2018,
itu ada 39,7%. Nah, terus mungkin buat teman-teman yang nggak familiar, jadi PNS tuh ada ada eselon-eselonnya gitu loh. Eselon 4 tuh yang paling rendah, eselon 1 tuh yang paling tinggi, kayak ada tingkatan-tingkatan jabatannya gitu. Nah, terus kalau kita lihat kan di sini 39,7% ya persentasenya. Nah, di sini perbandingan PNS perempuan dan laki-laki di eselon 1 itu semakin apa ya, kayak tadi juga kan sempat sebut bottleneck effect. Nah, itu tuh semakin kentara gitu, karena semakin tinggi jabatannya, semakin sedikit persentase perempuannya, kayak gitu. Dan biasanya tuh PNS-PNS eselon 1 tuh yang sifatnya kayak ngatur birokrasi, legislasi, jadi nggak aneh gitu kalau misalnya emang banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan perempuan gitu pada akhirnya, karena emang representasi perempuan di apa ya, di jajaran orang-orang yang menentukan kebijakan itu nggak banyak, kayak gitu. Terus buat yang ini juga, apalagi di DPR kan legislatif lah ya, kayak yang menentukan suatu undang-undang gol atau enggak gitu. Ini bisa dilihat persentasenya walaupun naik terus, tapi kayak kalau misalnya dibandingin sama jumlah perempuan yang di Indonesia, itu ya gimana gitu. Ini cuma 20,5% yang sekarang, tadi juga udah disebutin sama Hilya, representasi perempuan di DPR-nya yang kurang baik. Ya makanya balik lagi gitu, nggak heran kalau banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan perempuan Indian. Kayak gitu, sebentar. Oke. Terus yang ini juga ini ada data sebenarnya ini di Amerika sih, tapi akan pakai di sini untuk ngegambarin yang bottleneck effect. Semakin tinggi gitu ya, kayak semakin tinggi jabatannya ya, itu balik lagi posisi perempuannya semakin sedikit, kayak gitu. Apalagi di bidang apa ya, yang kayak ada leader, mungkin banyak gitu kayak startup yang sekarang, tapi ada berapa sih leader-leader yang beneran perempuan, dari billionaires gitu tuh ada berapa gitu perempuan, kayak gitu. Terus selanjutnya kayak ini masalahnya cuman bukan hanya sekedar perempuan tuh inkompeten, gak cuman itu, tapi ada sesuatu yang dinamakan glass ceiling. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya istilah ini. Jadi kayak ini istilah di mana ada kayak suatu ceiling tuh apa ya, kayak ada batasan gitulah, ketika perempuan mau naik ke jabatan yang lebih tinggi, itu kayak ada batasan yang membatasinya gitu. Jadi dia nggak bisa punya jabatan yang lebih tinggi. Ini nama fenomenanya aja nih, glass ceiling kayak gitu. Terus kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan glass ceiling itu kayak banyak, dan ini terjadi di saat yang bersama gitu loh. Jadi semakin berat bagi perempuan untuk bisa dapat jabatan yang tinggi atau jabatan-jabatan tertentu kayak gitu. Pertama dari bias gender. Nah, si bias gender ini nih mungkin juga tadi udah jelasin lah ya, kayak bias gender tuh ada stereotip tertentu yang diatribusikan kepada perempuan, terus juga ada gender role yang diatribusikan kepada perempuan, jadinya kayak mungkin dianggap perempuan inkompeten, kayak gitu. Terus juga mungkin adalah anggapan-anggapan, oh kalau misalnya dia mah rankingnya tinggi, salah jabatannya tinggi, mungkin dia mah ngegodain bosnya, kayak gitu kan ada gitu, ada, dan kayak kita sadari bersama kalau itu memang hal yang ada. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kekerasan seksual di kantor. Ini yang tadi aku contohin juga kayak itu masuk ke kekerasan seksual di kantor juga sih, kekerasan seksual verbal dan rape culture. Kayak mungkin banyak itu petinggi-petingginya atau bos-bosnya yang buat kayak naikin jabatan perempuan, dia ini menjanjikan ini itulah, dan kalau misalnya dia mau berhubungan seksual dengan bosnya itu gitu. Terus juga candaan-candaan seksis, microaggression yang tadi, nah ini nih, sorry ada motor. Microaggression yang tadi juga udah disinggung sama Hilya, itu tuh bersatu gitu sama yang tadi yang bias gender. Selanjutnya lagi yang double burden. Ini juga sebenarnya kayak dilahirkan juga karena ada hubungannya juga dengan gender role, karena biasanya perempuan itu diharapkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, terus juga ngurusin anak, ngurusin bayi, bersih-bersih, masak, segala macam. Itu tuh dia jadi kayak apa ya, fokusnya, atensinya nggak bisa kebagi dengan baik gitu loh, karena nggak ada pembagian kerja yang merata di rumahnya gitu, karena semua yang ada di rumahnya atau sebagian besar hal-hal yang ada di rumah tuh biasanya diurusin sama perempuan gitu kan, seperti itu stereotip yang biasa adanya. Itu yang double burden. Dan yang terakhir adalah kerjakan insensitif gender. Ini juga sebenarnya apa ya, perlu ada motor lagi sebenarnya dihasilkan dari kultur misoginis yang emang mengakar gitu, dan kurangnya representasi perempuan yang ada di jajaran penentu kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tuh cenderung insensitif gender kayak gitu dan merugikan perempuan.
dan gender lainnya sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin itu yang mau aku bahas di yang di glass ceiling ini dan contoh-contohnya. Ini sebenarnya mau masuk ke bahasa yang agak beda dikit sih, cuman ini juga adalah contoh yang sering kita dengar lah ya. Nah, ini teman-teman kalau saya mau mendebat atau gimana-gimana kayak boleh banget sih. Ntar mungkin bakal lebih tahu konteksnya. Ini aku mau bahas dikit kenapa sih kita masih nyanyikan lagu Erika. Nah, terus mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, buat anak-anak 20 yang belum pernah ngeliat OSD secara langsung, mungkin tidak ada bandnya HMT, namanya OSD. Terus dia tuh ada salah satu lah lagunya, judulnya Erika. Terus mungkin kita nobar dulu kali ya, sebentar. Ini aku percepat aja, soalnya yang awal-awal cuma perkenalan doang. Jadi kalau nggak jelas, bilang aja guys. Suaranya tuh kok ada iklannya sih? Oke, mungkin sama nggak kedengeran, maaf banget guys. Tapi mungkin gak dilihat lah ya, kan ada tuh liriknya di situ. Kayak kita sama-sama bisa coba telaah gitu ya. Apa sih sebenarnya? Ocit kepukul ya. Apa sih sebenarnya mau dibawain dari lagu ini gitu. Next. Nah ini, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat ya soal lagu ini. Sebelum aku nanti kayak mungkin menjelaskan hal-hal, tapi mau dengar pendapat yang ada di sini dulu sih. Begitu kawan. Jujur. Iya bener sih. Nadanya baik, lagu 18 plus lirikannya menjijikan. Nadanya enak. Oke. Kalau yang penasaran mungkin bisa lihat di YouTube banyak kok. Ada yang kayak beneran performnya. Kalau ini kan nggak ditunjukin banget ya sih performnya. Tapi kayak lebih nunjukin. Ini sengaja pengen nunjukin ada liriknya sih. Biar kayak takutnya emang kurang gitu koneksi internetnya. Kayak lanjut dulu. Nah, kenapa aku menganggap lagu Erika ini problematik? Karena pertama, Erika tuh di sini didulukan sebagai objek ya. Dan ini jadi kayak lambang gitu. Iya benar sekali Kevin. Ini nih kayak Erika nih dijadikan sebagai lambang objektifikasi seksual terhadap perempuan gitu. Jadi sebenarnya apa sih objektifikasi? Perlu ada motor lagi kawan. Si objektifikasi itu jadi adalah suatu tindakan ketika seseorang diperlakukan sebagai komoditas atau objek tanpa memperhatikan kepribadian atau martabatnya. Ketika seseorang manusia hanya dipandang sebagai objek tanpa kemanusiaan dan kompleksitasnya gitu. Tadi juga sebenarnya udah singgung tuh kayak banyak perempuan yang dianggap cuma kayak reproductive bodies gitu, nggak dianggap sebagai manusia yang seutuhnya, yang emang punya pikiran sendiri, punya kesukaan sendiri, punya kesukaan sendiri, dan apa ya kayak manusia yang kompleks gitu. Erika gitu atau misalnya perempuan dalam hal ini direduksi sebagai objek yang cuma menjadi hasrat pemenuhan hasrat seksual para laki-laki kayak gitu. Nah terus objektifikasi di lagu Erika ini lebih spesifik adalah objektifikasi seksual. Apa sih objektifikasi seksual itu? Ya berarti tindakan ketika seseorang memperlakukan seseorang lainnya semata-mata sebagai objek hasrat seksual aja gitu. Jadi si Erika ini direduksi kayak ya udah ya perempuan gitu dalam lambang Erika direduksi sebagai orang yang kayak main gila lah, terus juga janda, sempit lah, anu lah, inilah, anu lah. Mungkin kalian bisa cari sendiri lah ya itu liriknya kayak gimana dan kayak mungkin
itu udah eksplisit banget sih kalau menurutku. Jadi bukan yang diem-diem gitu, bukan yang kayak implisit, tapi udah sangat eksplisit. Jadi bisa diambil pendapatnya masing-masing gitu, nanti kalau di akhir kita mau diskusi juga boleh. Nah, sebenarnya objektifikasi seksual tuh ada apa sih jenisnya? Jadi ada spektrumnya gitu si objektifikasi seksual ini, mulai dari spektrum di satu sisi itu ada yang penyerangan, eksploitasi dan perdagangan, dan di sisi lain ini ada tatapan objektif, sindiran seksual, pujian dan penampilan. Jadi mungkin Erika nih ada di bagian sini, sindiran seksual, pujian penampilan dan tatapan objektif. Nah, terus lanjut ke kenapa sih emang objektifikasi seksual itu bisa jadi berbahaya? Karena ketika perempuan gitu kayak dicekokin terus sama media-media atau misal sama pengalaman-pengalaman yang mengobjektifikasi dirinya, dia tuh jadi punya kecenderungan untuk mengobjektifikasi dirinya sendiri, kayak gitu. Atau kayak kerennya self-objectification. Nah, ketika melakukan hal ini, perempuan tuh menginternalisasi perspektif pengamat tentang tubuhnya dan menganggap penampilan mereka tuh lebih penting gitu bagi konsep diri mereka dibanding atribut mereka yang lain. Kayak atribut yang fisik, emosional, terus juga kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, abilities, kayak gitu-gitunya. Jadi dia kayak lebih cenderungnya kayak melihat fisiknya aja gitu. Nah, terus dari mana sih sebenarnya pengalaman objektifikasi ini bisa didapatkan oleh perempuan? Sebenarnya aku udah singgung dikit sih, kayak tadi dari media dan pengalaman pribadi. Kalau misalnya dari media itu, mungkin kita bisa lihat ya representasi perempuan di media gitu, di TV, kayak yang tadi Zahra. Terus juga di film ini, di franchise gede, kayak misalnya Transformer gitu. Megan Fox di situ tuh cuman fungsi ya. Kok jahat banget sih kata-katanya, tapi kayak dia nih ada untuk kayak diobjektifikasi gitu, karena yang dimunculkan dari dirinya itu cuman kayak seksualitasnya, sensualitasnya, kayak walaupun dia jago ini ya kan digambarkan kalau dia nih jago benerin mobil segala macam, tapi tetap hal yang paling utama yang diperhatikan orang-orang tuh ya itu seksualitas dan sensualitasnya kayak gitu. Itu kalau dari media. Terus juga mungkin kalau dari contohnya misalnya kalau pertandingan bulu tangkis atau pertandingan bola cewek gitu, terus komentar-komentar dari komentatornya tuh biasanya seksis, kayak iya yang yang cantik ini belum ini bla bla. Sedangkan kita jarang gitu ngelihat ada atribusi-atribusi tersebut yang disampaikan ke pemain olahragawan laki-laki kayak gitu. Nah, terus karena kita nih setiap hari disodorkan gitu ya, disodorkan hal-hal yang sifatnya mengobjektifikasi perempuan, jadi wajar gitu kalau perempuan menginternalisasi pengalaman-pengalaman itu dan mengobjektifikasi dirinya sendiri. Dia ini jadi kayak bertanya, apa sih yang harus gue lakukan, bukan apa yang mau aku lakukan gitu. Dia jadi kayak memandang dirinya dari perspektif orang ketiga gitu. Merasa dirinya harus mematuhi norma-norma tertentu, yang padahal sebenarnya nggak harus gitu kan. Terus juga merasa dirinya harus kayak nggak enakan gitu kalau misalnya di depan laki-laki kayak gitu. Dan sifat kayak gini, ini nanti yang paling parahnya itu bisa menyebabkan depresi. Terus juga kalau misalnya terlalu sangat memperhatikan penampilan, ada kecenderungan buat jadi anoreksi kayak gitu. Nah, terus lanjut. Dengan melakukan objektifikasi seksual, kita tuh turut melanggengkan budaya pemerkosaan atau rape culture. Nah, sebenarnya rape culture itu apa sih? Rape culture adalah budaya ketika orang-orang atau masyarakat menormalisasi, menormalisasi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Jadi kayak ya udah itu mah dianggap normal dan dianggap pelakunya nggak bersalah gitu. Nah terus si sexual violence itu sebenarnya kayak ada rentangnya gitu. Ini aku ambil dari ya nanti mungkin sumbernya ada di akhir ya. Tapi ini dari internet. Terus kayak ada jenis-jenis sexual violence mulai dari seksis atau homophobic, transphobic jokes dan objectification salah satunya sampai pembunuhan kayak gitu. Nah terus budaya pemerkosaan itu juga menciptakan kurangnya kesadaran perempuan sendiri terhadap pemerkosaan gitu, kecenderungan masyarakat dan pada beberapa kasus korbannya itu sendiri untuk melakukan victim blaming. Jadi victim blamingnya ya selain dilakukan masyarakat, kadang-kadang korbannya sendiri juga nyalahin dirinya sendiri gitu. Jangan-jangan emang salah gua ya, kayak gitu. Terus akibat budaya ini pula
banyak perempuan menyatakan bahwa mereka tuh merasa takut untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya ke pihak yang berwenang atau ke keluarga terdekatnya karena takut dijudge, terus juga takut dianggap rendah, terus juga disalahkan gitu, takut disalahkan terhadap insiden yang terjadi kayak baju kamu sih terbuka atau itu kan pacar kamu sendiri, nggak mungkin lah dia merkosa. Pokoknya hal-hal kayak gitu yang ditakutkan ketika korban ini berusaha untuk meminta bantuan gitu. Kalau kan sebenarnya gimana ya, jadi korban tuh kayak bukan salah siapa-siapa gitu loh. Kayak mungkin ada yang bilang kalau misalnya itu mah bajunya gitu, tapi kan kita juga banyak lihat banyak korban yang juga memakai bajunya yang apa ya, yang tertutup gitu, yang wajar, yang biasa-biasa aja, tapi tetap diperkosa. Jadi kayak ada orang di tengah jalan terus tiba-tiba diperkosa, kan itu kan bukan salah siapa-siapa gitu. Bukan salah siapa-siapa sih, tapi salah pelakunya tentu, tapi bukan salah korbannya yang jelas. Kayak gitu. Nah, terus selain itu juga budaya rape culture ini nih, sebentar, bahkan sampai mewajarkan pernikahan antara pemerkosa dan orang diperkosanya. Dan misalnya kalau kita bayangin gitu dari perspektif lain gitu ya, ada motor lagi. Perspektif lain gitu ya, apa namanya, kalau misalnya kita tinggal satu rumah gitu bareng kayak pencuri, kayak yang sudah mencuri barang berharga kita, terus udah mukulin kita, itu tuh kan kayak nggak mau lah, itu mungkin kayak menimbulkan trauma yang terus menerus gitu. Tiap ngeliat muka pencurinya kayak, aduh mau gua pukul nih, atau kayak bayangin gitu kalau misalnya kita ada di posisi korban pemerkosaan yang tiap hari harus melihat wajah orang yang memerkosanya gitu, itu kan sangat sangat traumatis lah ya, pasti kayak, aduh kalau misalnya ada di posisi itu mungkin orang bisa jadi depresi, jadi gila gitu. Kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton ini drakor. Jadi judulnya Law School, terus ini adalah salah satu tokohnya namanya Yesil. Nah terus si Yesil ini dia nih diperkosa sama pacarnya sendiri gitu. Kayak jadi si pacarnya kayak masang kamera di kamarnya. Jadi kan dia ini kayak di asrama gitu ya. Dia ceritanya sekolah di Law School di Korea, terus kayak itu kan asrama gitu, terus sama cowoknya nih dipasangin gitu kamera buat kayak ngeliat dia sadar kayak gimana, terus ganti baju segala macam, terus juga diperkosa segala macam. Nah terus ini yang benar-benar ya Law School betul. Ini nih yang benar-benar menurutku eye opening ketika kayak ngelihat proses si Yeselnya itu sendiri dealing with herself gitu loh, kayak dia ini masih sering nyalahin dirinya, terus juga masih kayak ngerasa kalau oh ini mah cinta gitu, ini mah bukan pemerkosaan, tapi ini mah emang ya mungkin cinta seharusnya kayak gini gitu. Dan itu justru yang kayak heartbroken gitu loh, kayak heartbreaking gitu loh, kayak aduh kok bisa ada orang yang sampai mikir kayak gitu, padahal dia korban tapi dia kayak victimize herself kayak gitu. Itu kayak bener-bener aduh sedih banget. Terus abis itu juga di sisi lain si penegak hukumnya itu juga sering mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu sebenarnya. Mungkin kayak ditanya, apakah kamu menikmatinya? Terus juga pertanyaan-pertanyaan yang kayak, lah itu kan sama-sama senang, itu kan pacar kamu. Terus juga pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang justru jadinya jadi ajang buat si penegak hukum ini buat masturbasi gitu. Itu kan ya itu jadi makin-makin gimana gitu, makin-makin nggak jelas, makin-makin nggak benar. Nah ini mungkin kenapa aku angkat ini, soalnya bener-bener eye opening sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman berkenan bisa nonton bagian ininya, bagian si Yeselnya ini kayak menurutku cukup relevan dan cukup akurat menggambarkan apa yang terjadi kepada korban kekerasan seksual. Jadi ada istilah korbannya tuh jadi korban dua kali, selain dia diperkosa dia juga dipaksa untuk mengingat traumanya, mengalami proses-proses yang tidak menyenangkan ketika dia berusaha untuk membela dirinya. Makanya kan nggak heran gitu kenapa banyak perempuan-perempuan yang jadi korban perkosaan yang justru nggak mau untuk melaporkannya, karena ya dia nggak mau mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatis lagi, kayak gitu. Nah ini mungkin ini ada sedikit omongan-omongannya. Jadi ketika apa yang udah aku sampaikan dan apa yang udah Hilal sampaikan, mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman bahwa ya jalannya tuh masih panjang gitu, meskipun kelihatannya di permukaan, oh iya nih udah bisa sama-sama sekolah tinggi, udah bisa sama-sama mengenyam pendidikan tinggi, segala macam, tapi masih banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan yang tidak dirasakan oleh laki-laki gitu, kayak gitu.
Terus dan menurutku lagi selain itu semua ya, hal yang lebih memalukan dari lirik lagu Erika itu kayak kenyataan bahwa lagu itu tuh masih sering gitu dinyanyikan, dan kayak orang-orang yang menyanyikannya juga gak punya rasa salah gitu. Terus juga masanya ya aku yakin pasti banyak masa yang merasa apaan sih, tapi banyak juga masa yang masih merasa kayak oh emang nggak apa-apa gitu, masih menormalkan atau masih mewajarkan hal-hal yang ada yang dinyanyikan dalam lagu itu gitu. Dan sebenarnya jadi bikin bertanya-tanya sih, emang lingkungan seperti apa sih yang masih mengizinkan lagu dengan lirik yang kayak gitu dinyanyikan dengan bebas? Budaya seperti apa yang ada di himpunan yang menciptakan ASD gitu? Dan seperti apa sih yang ada di ITB sebenarnya yang kayak masih mewajarkan hal-hal yang kayak gitu untuk dinyanyikan? Jadi pertanyaan bukan mampukah lagi gitu, tapi maukah kita untuk berubah? Karena menurutku ya kita mampu-mampu aja untuk berubah, kita bisa mengubah stereotip, tapi masalahnya maukahnya itu gitu yang susah, kayak gitu sih. Terus jadi mengapa kita masih menyanyikan lagu Erika? Itu mungkin closing statementnya. Dan ini referensinya, sebenarnya referensi-referensi yang terkait lagu Erika itu ada di Gene Capos di artikel yang mengapa kita masih menyanyikan lagu Erika, dan yang ada di sini, data-data yang ada di sini itu aku ambil dari sini. Mungkin bisa nanti diperiksa, ntar aku kirimin juga PPT-nya. Tapi sekian dariku, mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan kayak saya banget, makasih banyak. Kayak abis ini langsung diskusi aja. Ini ada MT-nya nggak dari MG? Iya ada sih. Bingung. Ya tapi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau nanya kayak sabi sih, atau mau diskusi gitu, atau ada yang kayak nggak disetujuin, kayak open to discussion. Ini terutama mungkin ada yang tweet-tweetnya saya bawa di PPT, nggak ada yang mau pembelaan nih. Wih, mantap tuh bertanya nih. Mau langsung dijawab apa gimana nih, Lia mau nih? Udah ada satu pertanyaan nih. Mungkin aku mau coba jawab yang ditanyain Kevin. Jadi landasan kita untuk memosisikan peran perempuan dalam masyarakat itu apa? Kalau misalnya acuan laki-laki, apakah kita menjadikan laki-laki itu acuan ideal perempuan harus gimana? Atau acuannya kebiasaan individu perempuan masing-masing? Dan juga berarti asumsi dasar dari semuanya itu perempuan dan laki-laki sama persis dan tidak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang intrinsik ya. Nah, jujurnya bahasan ini tuh lumayan apa ya? Ya sebenarnya jujurnya di luar skop kajian ini sih. Tapi jadi anggapan apa ya? Anggapan bahwa idealnya perempuan harus gimana, atau bahkan definisi keperempuanan sendiri itu juga masih diperdebatkan gitu dalam internal feminisme. Jadi tergantung juga schools of thought-nya tuh yang kayak gimana. Misal ada beberapa schools of thought feminisme yang kalau nggak salah namanya istilah liberal feminism, di mana ya dalam mencapai kesetaraan gender perempuan dan laki-laki itu ya kita harus fokusnya sama-samanya gitu. Ya kita nggak boleh menjadikan gender itu faktor gitu. Sementara di cabang yang lain, kalau nggak salah namanya radical feminism, justru perbedaan-perbedaan ini itu yang harus diakomodasi gitu. Kayak misal perempuan dikasih misal cuti haid atau cuti melahirkan lebih panjang kayak gitu. Dan juga masih ada perdebatan gitu kayak sebenarnya ya definisi perempuan ini selama ini juga ya siapa sih yang mendefinisikan perempuan gitu, kayak yang mendefinisikan peran-peran perempuan dan keperempuan itu ya laki-laki gitu. Dan apa ya sekarang misal
kalau misalnya kita bicara ya perempuan harus bisa ABCDE juga sama kayak laki-laki, ya benar kita jadinya apa ya mengejar definisi ideal tuh sama kayak laki-laki. Dan ini juga ada apa ya, ada kayak internal struggle gitu di dalam feminisme yang mengargi kalau ya kita harus lepas dari definisi perempuanan yang ditetapkan laki-laki gitu di masyarakat patriarkis ini, dan harus berangkat dari awal kita mau definisikan perempuan itu apa gitu dan perannya seperti apa. Jadi ya mohon maaf kalau sebenarnya jawabannya inkonklusif, tapi kalau misalnya mau baca esai seputar itu aku ada referensinya sih. Bentar ya, dicari dulu. Mungkin Hilma, mau nambahin deh. Aduh, gue setiap open cam mau terus nih. Jadi mau nambahin dikit kali ya. Kan ini pertanyaannya di awal-awal landasan kita untuk mengkhususkan peran perempuan dalam masyarakat itu apa ya? Apa acuannya laki-laki? Nah, sebenarnya acuannya bukan laki-laki gitu. Jadi justru acuannya ya perempuan dan laki-laki sama-sama manusia gitu. Kayak nggak ada acuan laki-laki atau acuan perempuan gitu. Justru acuannya ya kita menuntut agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama, yaitu sebagai manusia gitu. Nah, terus dari asumsi dasar ini, semua ini tuh perempuan dan laki-laki sama persis ya, dan tidak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu sebenarnya enggak gitu, karena kita tahu juga kan ada perbedaan-perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, yang mana perempuan itu tuh menstruasi dan melahirkan, dan laki-laki tidak gitu. Laki-laki yang apa ya, yang kayak fungsinya ya ngasih benihnya gitu. Nah, itu kan perbedaan yang mendasar dan biologisnya, cuman bukan berarti nggak ada perbedaan sama sekali gitu antara perempuan dan laki-laki. Ini kalau secara biologis dan jenis kelaminnya gitu, ya pasti ada perbedaan lah ya antara perempuan dan laki-laki. Tapi nggak berarti apa ya? Justru hal-hal yang kayak gitu yang harus diakomodasi sehingga perempuan dan laki-laki punya kesempatan dan akses yang sama untuk bermasyarakat. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dari teman-teman yang di sini juga mau berpendapat gitu, kayak sabi banget sih, atau mau nambahin pendapatku atau Julia yang kurang atau gimana, kayak sabi banget. Iya, kalau kemarin Hilya sama Huma minta diskusinya diskusi malam ini lebih interaktif, jadi kalau ada yang mau nanggepin langsung aja bisa di chat atau on mic gitu biar lebih enak. Mungkin ada pertanyaan lanjutnya dari Guntur tuh, atau mau bahas yang tadi dulu? Tanya. Nah, mungkin yang tadi dulu kayak kalau ada yang mau nambahin gitu dari teman-teman yang ada di sini, biar kayak sama-sama saling menjawab atau yang kayak punya pendapat lain gitu. Aku mau aku mau coba bantuin jawab. Ya, aku jujur temennya Huma. Terus tadi kan pertanyaannya, ini sekalian ada juga ya kayak pertanyaan dari Guntur, kayak sebenarnya yang kita bahas ini perempuan di sini kayak identitas gender atau berdasarkan gender seks biologisnya gitu. Kalau maksudnya kayaknya pertanyaannya juga lebih soal gimana sih sebenarnya manusia, perempuan sebagai manusia, perempuan bukan terlepas dari identitas gender, terlepas dari seks biologisnya itu harus memosisikan dirinya gitu. Kalau aku ngelihatnya ya sebenarnya emang manusia ini kan senangnya terikat sama keteraturan kan dan order, dan itu kenapa dari awal kita suka ngebagi jadi kayak ini ada laki-laki, ini ada perempuan, dan lain-lainnya gitu. Jadi akhirnya kesannya acuannya antara apakah perempuan harus bertindak jadi kebalikannya dari laki-laki, atau apakah perempuan harus bla 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 lalala gitu. Enggak, dan kayak balik lagi ke diri. Waduh, jelek banget bahasanya kalau balik lagi ke diri sendiri. Aku maksudnya tadi Hilya juga udah ngejelasin kan kayak teori feminisme itu banyak yang kayak ada yang soal gender equality, ada yang soal gender equity gitu. Tapi kayak untuk mendefinisikan kayak kira-kira harusnya tanda kutip perempuan tuh di masyarakat seperti apa, mungkin bisa diganti menjadi harusnya manusia, tanda kutip harusnya ya, kayak manusia tuh bisanya kayak gimana atau maunya kayak apa gitu di masyarakat gitu.
Dan yang susah sekarang mungkin struggle-nya gimana caranya kita bikin sistem yang bisa mengakomodasi diversity itu gitu. Karena manusia ini diverse kan, dan gak cuma dibagi jadi role perempuan, laki-laki, dan lain-lain. Sebenarnya itu kayak agak meluruskan dikit pertanyaannya. Oh iya, tapi bentar, baca lagi pertanyaannya. Kalau sesuai kebebasan individu dibilang juga bisa sih, maksudnya kayak iya, kayak sesuai kebebasan individu, tapi kan permasalahannya itu lebih ke ada atau enggaknya sistem yang bisa mengakomodasi diversity dari manusia itu sendiri gitu, terlepas dari apapun gendernya, identitas gendernya, seksual karakteristiknya, dan lain-lain. Dan idealnya mungkin yang utopis adalah ya setiap orang bisa menentukan posisi dan pilihan hidupnya sesuai dengan diri mereka sendiri gitu. Tapi ini jauh banget, tapi ya gitu kurang lebih menurut aku. Thank you Juju. Tanggapannya ada yang mau bahas lagi mungkin tentang isu tadi? Atau mungkin Huma sama Hilya juga mau nanggapin lagi, boleh banget. Aku mau coba nanggepin yang Guntur deh. Kalau misalnya kita bicara bias gender gitu, disparitas gender, itu kan kaitannya tuh ya persepsi masyarakat terhadap gender perempuan gitu. Jadi di sini sebenarnya ya konteksnya itu mostly gender sebagai ya identitas gender. Tapi kita nggak bisa lepas dari kenyataan bahwa ya sebagian besar manusia itu kan cisgender ya. Jadi misal kayak tadi sebenarnya bahas perbedaan biological sex itu ya mengkonfirmasi aja benar nggak sih yang apa misal kayak gender perempuan itu dianggap misal lebih inferior gitu ya, karena sebagian besar perempuan itu cisgender, kita cek aja secara biological sex-nya gitu apakah emang ada perbedaan. Dan kalau misalnya kita bicara kayak apa misal bias gender dalam dunia pekerjaan gitu ya, itu tentu saja nanti misalnya ada transpuan gitu ya dia akan kena bias yang merugikan perempuan juga. Jadi ya kalau aku coba jawab mostly di sini perempuan sebagai gender sih, tapi ya kalau misalnya ada koreksi dari teman-teman semua, aku juga sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu menggali soal gender dan biological sex gitu. Nah, menarik. Itu Guntur Resen mau menanggapi? Boleh, Bill? Jadi sebenarnya iya ya bahwa kategori itu dia membantu sampai batas tertentu, ya kan? Kategori ada untuk membantu kita untuk setidaknya membantu memahami kompleksitas yang ada di manusia gitu. Bukan berarti ya udah kita nggak perlu kategorisasi, tapi dalam pembicaraan hal yang apa istilahnya erat dengan konteks lingkungannya gitu ya. Jadi aku khawatir ketika kita membicarakan kesetaraan, membicarakan tentang seks biologis, membicarakan tentang identitas gender dengan interchangeably gitu ya, di selang-seling gitu ya, tanpa pemberitahuan gitu ya, terutama mungkin untuk supaya membantu semua orang bisa mengikuti gitu ya. Takutnya bingung bahwa ini maksudnya ke yang lebih ke arah yang mana gitu ya, nggak harus A atau B, tapi
kalau lebih ke arah yang mana gitu. Karena tadi ada beberapa klaim bahwa iya kita ada beberapa pernyataan mengenai perempuan dan laki-laki gak perlu jangan perempuan mengikuti standar yang ditentukan oleh laki-laki atau standar yang dinikmati oleh laki-laki, tapi bagaimana kita melihat perempuan dan laki-laki sebagai manusia, gitu kan? Dengan bilangnya bahwa perlu ada kesetaraan di sana. Kalau misalnya kita dalami ini secara perkataannya aja gitu, akan ada kesan bahwa oh berarti laki-laki dan perempuan harus sama semua dong gitu kan? Kalau laki-laki begini, perempuan harus begitu. Kalau perempuan begini, laki-laki harus begitu. Padahal enggak lagi, karena ada keragaman di sana, gitu kan? Kalau kita bicaranya soal yang dimana kalau misalnya kita bicara soal seks biologis, itu pasti nggak mungkin, gitu kan? Kesetaraan dalam makna bahwa kalau laki-laki A, maka perempuan harus juga, dan begitu sebaliknya, nggak mungkin, gitu. Karena ada perbedaan di dalamnya. Di antara seks biologis ini gitu kan, pun sama sebetulnya identitas gender kan juga membantu masyarakat dalam mengorganisasikan kelompok sosialnya gitu ya. Kenapa? Makanya secara tradisional kita punya peran gender gitu ya, gender role gitu. Terlepas apakah baik atau buruknya gender role itu di anggapan orang-orang gitu ya, tapi juga takutnya gitu ketika kita tidak menjelaskan perbedaan atau konteks istilah yang kita gunakan, nantinya kita agak bingung gitu untuk ngikutin ini maksudnya yang mana, atau bahkan menimbulkan kesan yang tidak diinginkan gitu, seperti tadi bahwa kalau misalnya kesetaraan laki-laki dan perempuan bermakna bahwa kalau laki-laki A, perempuan juga harus seperti itu, dan sebaliknya, padahal kan enggak gitu, menurutku setidaknya. Itu aja sih sebetulnya kekhawatiranku ya dalam diskusi ini. Aku berharap bahwa teman-teman bukan yang pemateri ya, bukan pemantik gitu, tapi kita semua di sini bisa menyadari bahwa kategorisasi itu membantu sampai level tertentu gitu, itu bukan end all and be all gitu kan. Dan tetap sensitif aja terhadap perbedaan yang ada di masing-masing gitu, karena lagi kita nggak, perempuan di Indonesia, di dalam bahasa Indonesia perempuan bisa merujuk kepada dua-duanya gitu kan. Begitu juga kata-kata lain gitu seperti wanita gitu, jenis kelamin kadang ada yang perempuan, ada yang wanita gitu kan. Gender juga sama gitu, kalau di dalam bahasa sehari-hari jadi kadang membingungkan memang gitu. Jadi perlu sensitif aja terhadap perbedaan penggunaan istilah gitu, setidaknya dalam pandanganku supaya kita semua nggak bingung gitu. Itu aja sih sebetulnya. Aku kembalikan ke Momot. Oke, makasih Tur tanggapannya. Mungkin Hilya sama Huma mau boleh menanggapi nggak, Bil? Sok. Iya, aku mau coba nanggepin. Ini sebenarnya kayak tanggapannya sih, tapi kan tadi tuh mengangkat kayak feminisme, akses kesetaraan gitu-gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi gitu, waktu kayak ngangkat itu mikirin emang agak interchangeable, karena aku rasa kayak baik gender dan seks perempuan, maksudnya kayak perempuan secara biologis yang terlahir memiliki vagina gitu sebagai perempuan, XX kromosomnya itu lebih X ya perempuan, lupa gue XX deng. Nah itu lebih dirugikan gitu dibandingkan laki-laki. Begitu juga gender selain gender pria gitu sih. Jadi makanya tadi agak interchangeable, karena kalau dari aku pribadi mikirnya ya yang dirugikan adalah perempuan sebagai ya seksnya, orang yang seksnya perempuan, jenis kelaminnya perempuan, dan juga gender selain cis male kayak gitu. Makanya tadi interchangeable. Mungkin kalau emang ada saran untuk dibedakan terlebih dahulu, kalau misalnya nanti ada next mungkin kajian lagi atau gimana, bisa dipakai dulu kali ya. Bagaimana sih yang lagi bahas gender,
bagian mana sih yang dibahas seks, kayak gitu mungkin. Aku mau nambahin juga, berarti ya mohon maaf tadi aku juga walaupun mostly PPT-nya bahas gender, tapi ada bagian-bagian yang ya aku switch ke seks gitu ya tanpa dijelasin terlebih dahulu, mungkin jadi evaluasi juga buat apa, buat kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih masukannya. Oke, mulai menarik bahasannya ya. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi teman-teman dari mungkin bicaranya udah ya tadi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi lagi. Sok banget bisa di chat atau resen atau langsung mic aja. Dia kayaknya tadi ada yang nanya deh, Iya. Angel gitu, siapa ya? Pokoknya kayak tadi udah nanya tentang Oh iya, kamu mau nanya lepas dari semua. Nah itu. yang di Quora bukan atau yang mana? Bukan agak ke bawah gitu yang Kak mau nanya terlepas dari semua ini. Oh iya, Yang itu itu kayaknya Angel gimana jadi mau nanya Kak? Oh iya, abisnya Iwan mau nanya boleh abis ini. Ini. Oh ya Angel, kalau masih mau nanya bisa konfirmasi dulu kayak oke mau nanya gitu biar efektif. Mungkin Angelnya masih belum responsif. Ini dari Hilya di chat sama kalau Angel mungkin masih belum mau nanya. Kita lanjut ke Iwan dulu yang mau lempar pertanyaan. Baik, selamat malam peserta diskusi. Perkenalkan Iwan dari Teknik Perminyakan ITB 2017. Sebenarnya mau ngelempar ini. Sebelumnya apresiasi buat kalian yang udah membawakan dan membumikan isu yang mungkin gak semua orang tuh mau aware gitu kan. Terkait tadi masalah wanita, terus bias gender, itu yang pertama. Terus yang kedua selanjutnya tadi ada gender equality atau bukan equality tapi apa ya benar lah gender equality dan maupun tadi dibahas juga gender equality dan kawan-kawan gitu. Sebenarnya mau nanya sih, mungkin kawan-kawan di sini udah pernah melakukan research entah itu secara subjektif kah atau perdata atau seperti apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya di lingkungan terdekat kita gitu, di lingkungan kampus, apakah ini menjadi udah ada pernah ini nggak sih pernah mencoba misal melihat gitu di luar kampus ternyata kayak gini loh datanya gitu, atau ya pendapat aja masing-masing dari orang gitu, barangkali ada yang mau berbicara gitu. Itu aku melempar pertanyaannya sih gitu. Jadi kasarnya kita bisa mengkonteskan dengan lingkungan terdekat kita gitu. Paling itu sih yang bisa aku tanyakan. Mungkin orang-orang di sini nggak harus dari narasumber ya yang bisa memaparkan jawabannya. Masih. Oke, makasih Iwan dari HMTM. Maaf, dari Teknik Perminyakan 2017 sudah memberikan pertanyaan ya. Sekalian Guntur juga sepertinya mau membawa tentang perempuan di ITB gitu ya. Silakan mungkin yang mau menanggapi langsung aja. Mungkin Guntur sendiri mau menanggapi. Ya boleh. Ini kebetulan soalnya. Kalau kita bicara soal data di ITB, Guntur ya. Guntur dari mana? Aku nggak tahu dari mana sekarang. Nggak dari mana-mana ya. Guntur dari ITB. ITB 2017. Iya, jadi datanya memang sulit ya kita buat nemuin data apakah ada perbedaan mengenai jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam berkegiatan di ITB gitu. Tapi gitu kita punya tracer study kan, tracer study ITB itu dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan Ditmawa gitu ya. Mereka ninjau dua hal yang tadi juga dibawa sebetulnya kan adalah perempuan di pendidikan gitu ya, dan juga perempuan jarak pendapatan antara perempuan dan laki-laki gitu. Kalau misal aku coba baca dari dari tracer study ITB
secara verbatim gitu ya mengenai wanita dan laki-laki kalau mereka istilahnya di sini. Wanita dan pria. Mereka pakai istilahnya di sini itu analisis IP dan jenis kelamin. Beberapa pendapat mengatakan bahwa wanita lebih rajin dibandingkan pria karena wanita dapat hidup lebih teratur dibandingkan pria. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada prestasi wanita yang cenderung lebih baik dari prestasi pria. Pendapat tersebut seolah menggambarkan hasil dari analisis IP dan jenis kelamin yang dilakukan terhadap alumni ITB. Terlihat pada gambar berikut, nilai tengah dan nilai rata-rata IP wanita lebih besar dibandingkan pria. Pada tabel berikutnya lagi dapat dilihat nilai tengah IP wanita unggul 0,05 poin dari nilai tengah IP pria. Sedangkan nilai rata-rata IP wanita lebih tinggi 0,04 poin dari rata-rata IP pria. Oke, terlepas pendapat yang tadi disebutkan gitu ya, perempuan, wanita gitu. Kalau di sini di sini istilahnya pakai wanita merujuk kepada jenis kelamin, bilang bahwa wanita IP-nya lebih besar. Nah, kalau ketika kita bicara soal pendapatan, yang sayangnya lagi mereka nggak bicara soal pembagian kategori pekerjaan per jenis kelamin atau memperhitungkan faktor-faktor lain gitu ya. Mereka cuma ngeliat angka absolut penerimaan doang gitu. Di sini mereka bilang dalam menjalankan pekerjaan atau tugas, pria dan wanita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Wanita dinilai lebih teliti dibanding pria, namun lebih mudah terbawa perasaan. Pria cenderung lebih logis, namun kurang teratur. Oleh karena itu, ingin dilihat apakah perbedaan tersebut akan berpengaruh pada penghasilan yang mereka dapatkan di dunia kerja. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel berikut, terlihat perbedaan keduanya tidaklah signifikan. Rata-rata dan nilai tengah penghasilan pria memang lebih besar dari wanita. Minnya tuh 9 juta kalau pria, gitu kan. Rata-rata dan nilai tengah penghasilan pria memang lebih besar dari wanita, namun perbedaan tersebut hanya berkisar 1-2 juta saja. Pria 9.360.000, wanita 7.630.000. Aku nggak tahu apakah 1-2 juta saja gitu ya. Tetapi menariknya nilai maksimum penghasilan wanita lebih besar dibandingkan nilai maksimum penghasilan yang diperoleh pria. Dan ini kalau kita lihat ke tahun-tahun sebelumnya, itu juga ada pola yang sama gitu ya, baik berkenaan dengan IP dan jenis kelamin di mana di sini istilahnya wanita IP-nya lebih besar dibandingkan pria. Tapi penghasilannya cenderung 1-2 juta lebih rendah dibandingkan pria, gitu. 7/9 berarti kan kalau kayak gitu. Kita ininya kasarnya gitu ya. Dengan kita tahu sekarang gitu pendapat penulis gitu ya, yang kalau kita anggap ini merepresentasikan Ditmawa berarti pandangan Ditmawa gitu ya, berkenaan dengan pria dan wanita itu seperti apa di dalam pembelajaran gitu ya di ITB gitu. Tapi juga kita tahu kondisi hasil studi dan penghasilan gitu yang dimana lagi tanpa informasi tambahan berkenaan dengan jenis pekerjaan atau faktor lain gitu, nampaknya perempuan memang lebih kecil penghasilannya dibandingkan laki-laki. Itu sih kalau menjawab Bung Iwan ya, ini dari segi kelas gitu ya, dari segi akademiknya, penghasilannya. Mungkin kalau dari lingkungan sehari-hari, teman-teman yang diskusi lain juga bisa bawa gitu. Thank you, aku kembalikan ke Nabil. Oke, thank you Guntur dari ITB ya. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang mau menanggapi itu ya, atau mungkin nanya lagi gitu dari tadi yang udah dipaparkan Guntur berdasarkan ini ya, data tracer tadi. Mungkin aku juga mau mantik juga nih ke Hilya dan Huma gitu. Tentang tadi kayak perempuan itu lebih emosional, lalu laki-laki itu lebih lebih rasional lah ya. Itu apakah itu stereotip yang akhirnya menjadi tanda kutip kenyataan atau kenyataan yang dijadikan stereotip?
Bisa nih mungkin sekalian nama tadi tuh sama Bung Teguh, ada yang mau menanggapi teman-teman? Mau nanggepin dong, Bil. Ya, sok. Ini sebenarnya kayak batasnya gitu tuh agak ini sih, kayak gitu. Apa ya, kayak batasnya blur gitu. Mana sih yang jadi stereotip, maksudnya stereotip duluan kah? Maksudnya kalau stereotip kan berarti kultur gitu. Terus kayak itu cuma struktur sosial aja yang diciptakan untuk perugikan perempuan gitu. Atau ya emang ada bawaan gitu. Mungkin apa namanya, pandangan komprominya gitu. Mungkin emang kayak gitu, tapi lebih di enhance, lebih kuat gitu dengan tertentu. Mungkin nggak sekelar itu, kayak sebenarnya mungkin ada orang-orang ada di spektrum, jadi kayak bukan diskret gitu, tapi spektrum kayak gitu sih. Tapi masalah yang ini sejujurnya pas aku lagi cari-cari juga sebenarnya mana duluan sih, pokoknya dua-duanya gitu, maksudnya kayak kedua belah pihak lah ya. Pas aku lagi cari-cari kayak dua-duanya sama-sama cukup meyakinkan gitu kalau kita misalnya melihat, tapi jadi ambil pandangan komprominya. Ada kayak penelitian lain yang bilang kayak ada ambil pandangan komprominya bahwa mungkin emang ada perbedaan-perbedaan tertentu. Misalnya orang yang punya testosteron gitu emang lebih agresif, ada kecenderungan kayak gitu. Tapi apakah sampai kecenderungan itu tuh kuat banget gitu sampai terjadi polarisasi yang kayak sekarang? Itu kan bisa jadi iya dan bisa jadi enggak. Kalau misalnya bisa jadi iya ya karena itu kayak biologis gitu, bawaan intrinsik, atau itu cuman ya itu aja struktur sosial gitu, kayak gitu sih. Tapi menarik kalau misalnya emang dicari tahu lagi gitu, soalnya pandangan-pandangan orang-orang juga masih beda-beda, kayak mungkin kita bisa diskusiin mana sih yang benar kayak gitu. Oke, mantap batu. Menarik ya emang. Ada mungkin bisa dibilang apa ya, feminisme juga punya aliran-alirannya ya. Mungkin ada yang lebih tradisionalis, ada yang lebih progresif gitu ya. Dan tadi juga yang soal peran laki-laki dan perempuan gitu. Apakah laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih manusia itu betul? Ternyata masih belum ada yang bisa menyimpulkan gitu kan. Dan itu sifatnya juga bukan diskret gitu. Itu sifatnya spektrum. Makanya kenapa ada laki-laki yang bisa lebih mungkin lebih sensitif, lalu ada perempuan yang bisa lebih ya rasional mungkin ya dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu karena masih spektrum gitu ya. Oke, menarik banget nih. Ada yang mau menanggapi lagi mungkin atau melempar pertanyaan atau melempar isu gitu. Mungkin tadi aku menanggapin nambahin dikit kali ya. Ya terlepas dari apakah mana yang mempengaruhi duluan gitu, apakah ya stereotipe atau kenyataan gitu. Itu terlepas dari hal itu, kalau dari secara biologis ya, ini aku nggak ngomong hormon, tapi kalau misalnya dari struktur otak itu ya pengaruhnya ini sih nggak signifikan secara statistik sih. Itu aja. Kalau dari ini ya perbedaan struktur otak secara biologis. Oke, mantap ya. Oh ya, balik ke tadi ya topik yang Bang Iwan mungkin yang tentang di ITB gitu ya. Ada yang mau menambahkan mungkin dengan mengaitkan dengan sedikit rektor kita yang perempuan dan udah 2 kali K3 yang perempuan gitu ya. Mungkin ada yang mau menanggapi. Ini ada yang nanya Kevin Mario, tapi beda topik sih. Mungkin bisa di scroll chat. Iya, tadi Mario nanya ya. Kevin Mario. Tadi definisinya kan perempuan, gender, seksualitas, dan manusia itu harus apa dan bagaimana masih bisa diperdebatkan. Nah, pertanyaan saya tuh kalau begitu kita harus ambil pandangan yang mana? Adakah pandangan yang terbaik dan paling objektif atau masih terlalu ambigu untuk itu? Dari Kevin Mario. Aku send lagi pertanyaannya ya. Ya tadi Fawas sudah jawab deh. Fawas jawab itu ya. Yang di bawahnya ya. Intinya ada disparitas, atau mungkin ada yang mau nambahin gitu. Ya, ada yang mau nambahin? Saya udah setuju sih sama yang tadi Fawas. Nah, ini Angel nih pertanyaannya nih. Baru banget. Kamu nanya terlepas dari ketimpangan gender yang ada dengan adanya pandangan masyarakat yang udah melekat banget, ada gak sih cara efektif untuk mengubah perspektif masyarakat? Kalau secara edukatif juga dirasa masih kurang karena banyak